pertanyaan reflektif ya. Teman-teman kalau ada yang mau chat gitu atau ada yang mau angkat tangan sambil diskusi boleh banget ya. Gitu. Ada nggak sih di sini yang pernah merasa udah melamar ke banyak perusahaan atau institusi tapi nggak ada panggilan? Ada nggak? Coba mungkin ada yang mau angkat tangan, ada yang ngaku nggak? Ada yang Boleh ngaku? langsung angkat Boleh loh. tangan atau langsung unmute bilang gue gitu. Gitu ya. Langsung ngaku ya. Ya, gitu. Wah, ada nih Mbak Dinda nih. Ini boleh sambil nanya kali ya Bu Tari ya? Boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Boleh dong cerita dikit di Adinda tadi ya namanya ya. Adinda ya. Apa Boleh yang Adinda kamu sharing. yes, apa yang dirasain gitu ya dan kemudian apa yang kamu lakukan gitu, Adinda. Ya, halo semua. Hai Halo. Adinda. Halo. Eh, perasaannya pasti nyesek, pasti nyesek ya. Apalagi kan apa namanya edit CV itu kan gak mudah, perlu Betul. perlu otak juga buat mikir ini gimana ya, yang ini yang pas gitu kan. Nah, solusinya itu sih sering update update CV aja gitu. Kalau misalnya ada lowongan ngelihat di job portal, langsung update CV, langsung kirim aja gitu. Terus sih. I see. Jadi ada nyeseknya karena nyiapin CV-nya juga tadi pakai effort ya, Adinda ya. Oke, thank you banget sharingnya. Dan ini juga yang banyak dirasakan nih teman-teman gitu ya oleh teman-teman yang lain gitu. Bahkan mereka yang sudah ranahnya profesional atau yang sudah punya pengalaman gitu. Ternyata merasakan hal yang kurang lebih sama gitu. Jadi nggak cuma di teman-teman fresh graduate aja. Nah, makanya sekarang aku pengen ngajak teman-teman untuk ganti nih kacamatanya yuk kita ganti. Coba kita pakai kacamata HR nih, kacamata recruiter gitu ya. Gimana Ya. sih mereka melihat CV itu gitu supaya teman-teman juga bisa melihat apa yang penting bagi si HR ini dan kemudian merefleksikan ya gitu ya sehingga itu bisa menjadi bahan pembelajaran. Nah, jadi CV itu sebetulnya bukan hanya sekedar daftar pengalaman gitu ya, Hmm. meskipun namanya kurikulum vitae gitu ya, seakan-akan memang ya daftar pengalamanmu atau ceritanya apa catatan hidupmu begitu ya, tapi sebetulnya nggak seperti itu peranannya di ranahnya HR gitu. Jadi buat HR, CV adalah sinyal awal untuk menilai relevansi kandidat. Relevansi dengan apa? Pastinya dengan vacancy atau lowongan yang dibuka gitu. Nah, Hmm. sinyal-sinyal apa aja sih yang dicari sama HR nih? Gitu. Nah, ini ada Oke. beberapa poin gitu. Nah, apakah satu CV-nya mudah dipahami nggak ya? Gitu. Ada loh CV yang baru Hmm. ngelihat pertama kali aja udah bingung. Ini strukturnya gimana ya? Gitu. Hmm. Kok Iya, di iya. awal-awal udah bicaranya itu bukan perkenalan diri, tapi mungkin udah banyak bicara mengenai langsung pengalaman kerja tanpa kita kenalan dulu dia lulusan mana dan segala macam itu. Ada juga yang kayak gitu sehingga Hmm. jadi susah dipahami atau Hmm. saking pengennya kelihatan keren gitu ya banyak gambarnya tapi nggak ada kontennya gitu jadi seakan-akan rekruternya mesti eh, menginterpretasi sendiri gitu dari gambar yang ditaruh di dalam CV-nya gitu nah itu Hmm. juga bakal jadi susah dipahami gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah kandidat itu sesuai dengan posisi yang dilamar atau enggak? Itu yang paling penting buat si HR gitu. Karena itu yang dicari yang mana nanti akan kita kupas ya dengan lebih Hmm. detail gitu. Kemudian apakah ada pengalaman atau aktivitas yang relevan ya dengan yang dibutuhkan oleh si HR? Gitu. Kemudian apakah keterampilan atau skill yang ditulis itu ada buktinya enggak ya? Gitu. Atau Hmm. cuma sekedar ditulis-tulis aja gitu. Nah, ini tuh juga sering banget ya kalau aku dulu baca CV waktu aku masih di Astra gitu ya suka ada yang memberikan tuh skill pakai bintang-bintang, ya kan? Jadi Ah, misalkan pakai ke- bintang tuh gimana? jadi Kak? kemampuan bahasa Inggris, ya kan ada 5 bintang, terus dia isi bintangnya yang ada isinya tuh 3, maksudnya kemampuannya itu 3/5, three Oh, out of 3 out of five 5 skornya. gitu ya. Oke. Yes, gitu. Terus misalkan ada kemampuan misalkan kepemimpinan gitu ya, bintangnya 4/5 gitu ya. Nah, itu tuh kadang HR tuh jadi reflektif kayak ini buktinya apa ya? Kamu ngaku-ngaku kemampuanmu tuh 3/5, 4/5 gitu ya. Unless kamu tuliskan skor TOEFL-mu atau kamu tuliskan skor IELTS-mu
gitu. Nah, Hmm. itu juga terkadang juga jadi pertanyaan nih dari perspektifnya rekruter gitu ya. Dan kemudian yang Oke. kelima juga apakah kandidat terlihat serius dan profesional gitu ya. Memang kalau Hmm. untuk CV itu mostly kan kita taruh foto gitu ya. Ya Hmm. fotonya Hmm. juga representatif lah. Apalagi sekarang Hmm. juga udah banyak AI ya gitu. Kayaknya gampang ya gitu untuk Cakep banget fotonya gitu ya. bener, gampang banget ngeditnya Bu gitu. Tinggal Oke, masukin aja oke. kepalanya, bawahnya blazer gitu kan. Mm-mm. Gitu gampang banget gitu. Jadi jangan pakai foto yang blur misalkan tuh kelihatan Ya, lagi main sama temennya gitu ya. Jadi kayak bukan profesional jatuhnya dan seterusnya. Nah, itu juga oke. contoh sinyal-sinyal yang dilihat oleh HR kalau kita coba pakai kacamatanya mereka ya gitu. Oke, boleh nggak sebentar ya Boleh, boleh, boleh. untuk 5 sinyal ini ya. Dari Mm-mm. 5 sinyal tadi nih, em, apa sebetulnya mana yang paling kalau menurut Kak Sherin dan mungkin juga Kak Riko ya, boleh aja. Sebenarnya yang paling nggak disadari sama fresh graduate tuh apa sih gitu? Apakah nih memang secara umum lima-limanya tuh fresh graduate tuh biasanya nggak aware pada saat membuat CV atau ada beberapa yang biasanya umum tuh yang mana gitu, umum dilupakan pada saat sedang menyusun CV dari Mm-mm. 5 ini. Oke, mungkin aku dulu ya. Pak Enrico Boleh. nanti boleh tambahin ya. Oke. Kalau dari perspektif aku tuh yang nomor dua sih, gitu. Oke. Jadi Oke. apakah sebenarnya sesuai dengan posisi yang dilamar gitu? Maksudnya gimana? Mm, Yang namanya CV itu kan ketika kita tuliskan tuh pasti ada suatu expertise yang kita pengen tunjukkan ya, atau suatu tema. Oh, aku orang teknik industri banget nih. Aku orang psikologi banget nih. Aku orang mm, akuntansi banget nih gitu ya. Nah, itu tuh terkadang tidak pas dengan posisi yang mau dilamar gitu. Makanya nanti aku akan jelaskan juga di belakang bahwa Oke. CV itu memang baiknya intentionally created for a specific vacancy gitu. Jadi dibuat memang Oke. untuk vacancy yang spesifik gitu. Nah, terkadang itu yang Spesifik. terlupa gitu. Jadi satu CV untuk semua vacancy. Kebanyakan gitu Oke. tuh. Kebanyakan itu dari pengalamannya Kak Sherin ya. Kalau dari Mm-mm. pengalamannya Pak Riko gimana Pak? Sebetulnya kalau dari sisi user tuh mungkin untuk yang ada di sini ya teman-teman mungkin biasanya flow-nya itu HR udah filter CV-nya, udah gitu user tinggal yang terakhir gitu. Jadi biasanya Mm, udah masuk ke dalam CV yang ke dalam user tuh biasanya memang udah bersih ya mm, gitu. Cuman mm, ada beberapa hal mungkin yang uh, again agree sama Sharon bahwa relevansi antara job desk yang diberikan oleh Iya, user ke iya. kemana ya ke kandidat tuh kadang-kadang suka nggak relevan gitu Oke. CV yang masuk ke dalam kita gitu. Kalau Oke. misalnya itu untuk posisi ini ya, untuk posisi yang katakan expertise gitu. Tapi untuk posisi yang katakan manajemen associate gitu ya, yang memang in general gitu, yang saya lihat sih biasanya adalah dari ini dari soft skills. Mereka masukin nggak itu yang kayak namanya project management, time management atau kalau sekarang mungkin udah dengan dunia AI ini apakah mereka ada sertifikat untuk AI? Kira-kira seperti itu, gitu loh. Oke. Ah, Oke, thank you Pak Riko. Jadi kurang lebih sama ya, bahwa sebenarnya dari 5 sinyal yang tadi dipaparkan sama Kak Sherry, nomor 2 nih yang paling paling apa ya, paling umum dilupakan iya, sama betul. teman-teman pada saat bikin CV. Oke, thank you. Lanjut Kak Sherin. Oke. Nah, kemudian balik lagi tadi ya, CV itu bukan sekedar daftar pengalaman gitu ya, sehingga CV itu sebaiknya menjawab pertanyaan apa aja ya gitu ya dari sisi atau perspektif kandidat nih, perspektifnya teman-teman. Nah, di sini juga harapannya tuh bisa kelihatan 4 poin ini, posisi apa yang menjadi ketertarikan dan hendak dilamar, which is itu tema-tema yang harusnya keluar ya. Gitu, artinya Mm-mm. kalau misalkan teman-teman backgroundnya adalah misalkan kayak Hmm. aku deh dari psikologi gitu ya, aku tertarik banget di ranahnya rekrutmen, maka pengalaman-pengalamanku gitu ya, cerita-cerita atau mungkin webinar-webinar atau training-training yang aku ikuti yang relevan dengan posisi rekruter, itu yang harusnya aku tonjolin duluan tuh, gitu. Hmm. Dan juga kenapa dan itu juga akan menjawab kenapa saya relevan untuk posisi ini. Harapannya itu juga Mm-mm. terjawab dan Mm-mm. bukti-bukti pengalaman gitu. Nanti kita akan bahas Mm-mm. juga di belakang gimana sih cara menampilkan jadi ada bukti-buktinya nih. Jadi nggak sekedar asbun aja ya Mm-mm. gitu. Mm-mm. Dan Mm-mm. juga Mm-mm. gimana saya bisa memberikan value berbeda dibanding kandidat lainnya gitu. Gimana caranya CV
yang mungkin zaman sekarang itu yang ngeliatin CV recruiter boleh dibilang udah sangat jarang, lebih banyak sudah menggunakan ATS ya, applicant tracking system gitu ya, yang Ya. mana itu udah Ya, cuma ngambilin datanya doang gitu ya, apa sistem yang filter gitu ya. Tapi gimana value berbedanya itu bisa kelihatan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi penting karena kan ya kita bersaing dengan puluhan ribu atau mungkin iya, ratusan ribu CV iya, lainnya ya, iya. gitu. Oke. Oke. Nah, di sini maka yang menjadi highlight adalah HR atau recruiter ini nggak mencari CV yang paling panjang, tapi HR ini mencari CV yang paling relevan. Jadi CV ini bukan adu panjang-panjangan gitu ya. Jadi kalau CV aku 2 halaman, udah pasti lebih bagus gitu daripada CV yang 1 halaman gitu. Kayaknya enggak juga ya. Belum Kalau tentu satu ya. belum tentu gitu. Kalau 1 halaman itu ringkas namun straightforward, bisa menjawab semua kebutuhan yang dilampirkan di dalam lowongannya, ya bisa jadi itu malah jadi lebih menarik gitu. Dan jangan juga, ini aku pernah ngobrol sih dengan kandidat ya, ini fresh graduate gitu. Iya, soalnya aku dikasih tahu temanku CV itu benar-benar harus 1 halaman saklek-plek gitu. Hmm, Oh, itu aturan dari mana ya gitu. Kecuali hmm, memang si apa namanya perusahaannya memang bilang kayak gitu. Mungkin karena keterbatasan di ATS-nya ya, maka harus cuma 1 halaman ya oke. Tapi kalau misalkan enggak, iya kata temanmu itu juga belum tentu benar gitu, unless dia sudah terbukti akhirnya berhasil ya di posisi itu ya gitu, melamar ke Ya. sana dan keterima ya mungkin boleh ya. Ternyata sama-sama sebar CV nggak dapet juga gitu ya. Nah gitu kan malah jadi sesat gitu kan, sayang banget gitu jadinya. Oke, Nah oke. jadi itu ya bukan masalah panjang pendek tapi sebenarnya masalah kontennya gitu ya, Yes, isinya. yes. Oke, nah mungkin ini gambaran sederhana aja ya untuk kita anggap CV itu yang bagus tuh yang seperti apa ya. Hmm, Secara prinsip dasar aja ini ada 4 cek nih, biar gampang diingat. Yang pertama adalah clear, artinya informasinya mudah dibaca dan runut gitu. hmm, Artinya misalkan gini, kalau organisasi kamu ceritanya dari yang latest to oldest gitu ya, maka pendidikanmu juga sama latest to oldest, jangan dibalik. Nanti bacanya jadi tidak runut gitu. Atau oke. misalkan CV-nya nggak ada perkenalannya gitu ya, tiba-tiba langsung bahas pengalamanmu gitu. Lah itu kan jadinya tidak runut gitu. Atau ada juga yang saking pengen ringkasnya, akhirnya tidak ada penjelasan sama sekali apa yang sebenarnya kamu lakukan di organisasi itu, dan kemudian jadi tanda tanya gitu dari si rekruternya. Nah Oke. kemudian kedua ini connected, ini related juga ke pain point yang tadi yang kita bahas ya, yang sering kejadian yaitu adalah isi CV ya perlu selaras dengan posisi yang dilamar. Itu kalau lamarnya untuk jadi rekruter ya tampilkanlah semua yang berbau rekruter gitu di CV-mu, itu yang menjadi highlight atau mungkin itu ditaruh di poin atas gitu, yang lain di bawah gitu. Atau misalkan kamu pengen jadi engineer gitu ya, ya makanya ya yang related to engineering mungkin pelatihan, sertifikasi ya itu ditaruh di awal, di paling depan, di highlight gitu. Kemudian ada juga yang ketiga tuh kredibel. Nah, tampilkan skill dan pengalaman yang didukung bukti. Mungkin ada Hmm. sertifikasi ya dilampirkan juga, atau tadi ada skor TOEFL, IELTS ya dilampirkan juga. Bukan sekedar tadi tuh ya kasih bintang, bintangnya 3 dari 5 gitu kan. Siapa yang memvalidasi benar 3 dari 5 gitu kan? Buat rekruter tuh ngelihat itu tuh kayak, ini buat apa ya gitu. Jujur ya, jujur. Gitu. Hmm. Nah, kemudian yang keempat tuh konkret. Nah, ada hasil angka, contoh, dampak yang jelas. Jadi konkret, bukan cuma sekedar asbun gitu. Nah, ini menjadi challenge juga ketika sekarang udah banyak menggunakan Gen AI ya, generative AI. Gampang banget bikin CV, tinggal masukin aja ke AI. Nah, tapi yang suka kelupa itu adalah concreteness-nya gitu. Karena Hmm. AI itu tidak tahu real apa yang kamu lakukan di lapangannya kan. Hanya kamu yang bisa menjelaskan apa yang waktu itu kamu lakukan secara konkret gitu di organisasi itu atau mungkin di perusahaan itu gitu. Misalkan ketika kamu magang atau ketika kamu aktif misalkan di himpunan organisasi, ya cuma kamu yang bisa menjelaskan gitu. Kalau tidak ada penjelasan konkretnya, tidak ada penjelasan detailnya, kemungkinan HR yang baca juga ini tuh apa ya gitu kayak ngambang Hmm. gitu loh. Gitu kita bilangnya itu ngambang gitu. Ini tuh kayak bener gak ya dia ngelakuin itu gitu, malah jadi tanda tanya gitu. Oke. Nah, di sini CV itu bukan, sekali lagi bukan daftar aktivitas tadi ya, Ya, tetapi ya. CV itu membuktikan value-mu. Maka apa yang kita cantumkan juga perlu kita pikirkan nih betul-betul ya secara
sadar sepenuhnya gitu ya. Nah, mungkin sadar sepenuhnya dan kontekstual ini juga yang tidak bisa dilakukan oleh AI gitu ya. Cuma bisa dilakukan oleh manusia nih gitu. Nah, ini contoh ya. Banyak yang menulis CV contoh di bagian pengalaman ya. Mengikuti organisasi kampus, membantu acara sekolah, magang di bagian administrasi, mengerjakan proyek kelompok gitu ya. Oke, kelihatannya konkret ya. Oke, tapi buat rekruter ini nggak cukup konkret gitu. Kamu ikut organisasi itu kamu ngapain? Kamu Hmm. tuh jadi bagian admin tuh kamu ngapain sih gitu. Jadi aku Hmm. tuh tidak tahu sebenarnya skill apa yang berkembang di area pengalamanmu yang itu karena aku nggak tahu apa yang kamu lakukan anyway gitu. Hmm. Nah makanya ini adalah salah satu contoh tipsnya ya gitu. Contoh untuk membuat itu jadi lebih konkret ya. Contoh, mengikuti organisasi kampus ABC. Nah, ini dibuat jadi lebih konkret nih. Mengelola registrasi peserta untuk acara kampus dengan 150 pendaftar lebih gitu ya. Dan memastikan data kehadiran. Wah, di sini kalau aku sebagai recruiter, aku ngeliat ini, aku langsung connecting ke skill. Wah, nih orang berarti manajemen proyeknya bagus nih. Detail. Hmm. Karena dia bilang tersusun rapih ya. Gitu, Oke. detail, structure. Oke. Aku langsung narik tuh skillnya apa aja. Tapi kebayang kalau cuma dibilang mengikuti organisasi kampus. Organisasi kampus. Oke. Aku Betul, nggak betul. tahu skill apa yang kamu latih di sana gitu. Nggak kebayang sama Oke, sekali. berarti ini sebenarnya nih sama kalau kayak di kelas ya, how you respond to students gitu kan. Jadi kayak bahwa pinter banget kamu gitu, itu kan juga nggak jelas ya gitu ya. Betul. Tapi kalau Nah, misalnya kemudian dispesifikin gitu dengan bahwa kamu betul-betul memahami instruksi ya, sehingga jawabannya betul-betul sesuai nih dengan yang kita betul, butuhkan nih untuk diskusi ini betul, gitu. Itu tuh kan jadi kayak betul, betul. kayak lebih oh jadi tahu ya value-nya Ya, gitu ya again ya. betul, Oke, oke. betul, Oke. betul banget gitu. Mm-mm. Nah, sehingga ini contoh ya cara kita menuliskan pengalaman yang tadi yang 4C gitu ya. Ini bisa juga pakai rumus ini nih gitu ya. Ini tips sederhana aja dah. Pakai kata kerja, tugasnya atau perannya apa, ditambah cakupan cara kerjamu gimana dan hasilnya apa. Gitu. Nah, ini bisa jadi rumus ya untuk menuliskan pengalamanmu. Ini contoh ya. Misalkan tadi ya, magang di bagian administrasi. Ya well terus gitu ya. Kalau kamu magang terus kenapa gitu. Nah, kalau misalkan ditulis ya, input dan merapikan data pelanggan harian menggunakan spreadsheet sehingga dokumen lebih mudah ditelusuri. Wah, ini skillnya banyak banget dalam sini nih yang aku capture. Satu adalah kamu bisa spreadsheet gitu. Kamu Mm-mm. familiar dengan spreadsheet. Kedua, kamu structured gitu dan detail gitu karena kan kamu merapikan data di sini. Dan kemudian dokumen administrasi lebih mudah ditelusuri. Artinya kamu memberikan added value di dalam proses kerjamu terhadap si organisasi tempat kamu berada nih. Gitu. Nah, ini jadi kelihatan lebih mewah gitu. Jadi kebayang ya bedanya ya Ya, wahnya kalau aku kebayang. baca bawah. Aku baca bawah tuh langsung kayak keren banget ya orang. Kalau aku baca atas biasa aja sih magang Biasa ya. aja. Ya semua juga magang gitu kan. Ya. Iya Gitu. betul betul betul. Mm-mm. Ya, Oke nah ini juga. oke ini contoh Ini banget ya, contoh-contoh. bener-bener jelas. That's good. Betul. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa coba nanti praktekin ya Hmm. ke CV-nya masing-masing gitu. Jadi nggak perlu nulis panjang lebar like one paragraph gitu kan, tapi bahkan satu kalimat aja udah bisa mengindikasikan beberapa skill sebenarnya gitu. Hmm. Ya, ini contoh nih. Menjadi anggota divisi sosial media sosial. Nah, instead tulis membuat 12 konten media sosial untuk promosi. Ah, ketahuan kamu nih content creator juga ya di sana. Kamu ngerti cara promosi dan bahkan kamu bisa memberikan impact which is adalah peningkatan jumlah pendaftar acara. Gitu. Apalagi kalau nanti akan kita bahas juga tentang metrik, apalagi kalau bisa ditambahin metrik. Nah, itu jadi jauh lebih konkret gitu. Nah, sehingga di sini sebenarnya dalam menulis CV, yang paling penting itu bukan yang kanan nih, bukan kamu kelihatan keren, bukan kamu Hmm. kelihatan hebat banget gitu, atau kamu kelihatan wow gitu ya, one of the best gitu kan in the world, bukan gitu. Tetapi apa yang kamu tampilkan itu sebenarnya relevan dengan apa yang dicari oleh si recruiter. Itu yang paling penting. Dan apa yang kamu tampilkan di situ memang bisa kamu buktikan gitu itu juga penting. Kenapa? Karena recruiter itu pasti akan bisa melihat connectivity antar informasi dalam setiap bagian CV. Jadi kalau ada informasi yang seems nggak connected,
kamu tadi bilang kamu itu pengalamannya misalkan banyak di project management gitu ya. Mm, Tapi ketika mm, aku go through pengalamanmu tidak ada kamu manage project. mm, Nah, itu pasti ketangkep sama recruiter. Nah, makanya jadi soalnya kadang tuh Bu ya, eh, ketika nulis CV kan suka ada pengantar di depannya ya. Saya lulusan ini, saya adalah orang yang pekerja keras, saya mahir di project management, saya itu kan jadi highlight. Nah, itu pasti akan dicari connectivity-nya ke bawah. oke, Gitu. Kamu oke. ya, kamu bilang kamu bisa project management kan. Coba aku cari organisasimu yang kamu melakukan itu di mana gitu. Kalau nggak ada, fix Asbun gitu. Gitu. Oke, oke. Jangan sampai kita di label udah asbun nih orang gitu. Iya, oh, anak zaman sekarang kan bilang gitu, wah asbun banget deh gitu. Nah, tapi ya rekruter anyway pasti akan cari connectivity-nya gitu. Makanya Oke, balik lagi bukan mau nunjukin aku yang paling hebat dan aku paling keren gitu ya, tapi aku yang paling cocok untuk organisasimu dan aku bisa buktikan. Itu sebenarnya yang paling penting. Tuh. Nah, kemudian tadi terkait angka atau metrik nih, ini menjadi sesuatu yang menurutku added value banget ya kalau bisa dicantumkan gitu. Nah, ini untuk meningkatkan aspek dari 4C tadi itu adalah kredibel dan konkret khusus di dua ini. hmm. Nah, maksudnya angka atau metrik tuh gimana? Contoh misalkan tadi ya, ketika kamu bisa membuat 12 konten media sosial. Nah, 12 konten itu tuh udah angka gitu. Jadi itu tuh udah bisa dikuantifikasi. Itu lebih mudah dipahami Oh, daripada oke. ya sekedar bilang aku membuat konten media sosial. Kayak loadmu Hmm, seberapa banyak sih? Gitu, hmm, capacity-mu seberapa banyak sih kan nggak kelihatan ya. Gitu. hmm, Dan apakah yang kamu buat tuh sebenarnya impactful atau tidak untuk organisasi itu juga nggak kelihatan. Gitu. Nah, makanya ini di kanan ada beberapa contoh angka atau metrik yang umum dipakai nih gitu ya di hmm, dalam CV. Contoh misalkan kamu bikin acara gitu ya, kamu bisa masukin jumlah peserta yang terlibat berapa, atau mungkin kamu memimpin tim yang ada di bawahmu tuh berapa orang gitu. Semakin banyak jumlah orang yang kamu pimpin kan pasti lebih kompleks ya pekerjaannya dibandingkan yang lebih sedikit. Nah, itu kan meningkatkan value-nya gitu. Kalau memang kamu pimpin tuh yang banyak gitu. Kemudian contoh juga jumlah data, jumlah konten, jumlah tadi tim yang dikelola, durasi kegiatan, frekuensi pelaksanaan. Kemudian ada juga ini udah mulai masuk ke metrik ya. Jadi kayak persentase pertumbuhan atau peningkatan. Misalkan ya, ketika kamu membuat konten media sosial, ternyata kamu bisa meningkatkan engagement 10% dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, kalau kamu bisa mention itu keren banget gitu. Kayak langsung kebayang, oh kualitasmu tuh semana gitu. Ada juga mungkin tadi ya tercapai target 100%, 200% mungkin ya. Ada hmm, yang mungkin sampai hmm. 300% gitu ya. Itu bisa dicantumkan asal sekali lagi jangan asbun gitu. Artinya bisa dibuktikan. Nanti kalau ditanya pas wawancara jangan gelegapan nih gitu. Misalkan Oke. ditanya, tadi bilangnya 200% di CV. Coba dong cerita. Aduh, fatal Hmm. tuh. Fatal gitu ya. Nah, dan seterusnya Oke. juga. Mm-mm. Jadi yang paling penting Oh, itu yang di bawah nih. Jadi jumlah. angkanya Mm-mm. akurat, Akurat. relevan dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Dapat dipertanggungjawabkan tuh kan berarti kaitannya dengan evidence-nya apa nih gitu ya tadi Betul, ya. betul, Oke. betul, betul. Karena Oke. bisa jadi Baik. ditanyain pas wawancara, Bu. Betul. Jadi mesti ready juga ya dengan Mm-mm. apapun matriks yang oke misalnya udah bagus nih ada matriks yang digunakan. Harus kita siap-siap juga nih teman-teman pada saat lagi interview kita siapin tuh apa namanya buktinya gitu ya. Mm-mm. Oke. Baik. Mungkin sampai di sini teman-teman apakah ada yang apa ya? Mungkin bertanya atau kalau misalnya nggak bertanya mungkin bisa berbagi kayak hal baru apa sih yang didapat dari paparannya Kak Sherin nih sampai di titik ini gitu. Ada nggak? Boleh loh kalau ada yang mau curhat juga boleh loh. Kan ini kan Iya, small, curhat juga boleh. small group ya. Gitu. Heeh, heeh, Boleh heeh. Atau banget. kalau misalnya nih kayak menarik nih soal yang tadi bahwa value itu lebih penting daripada sekedar menuliskan aktivitas. Mungkin ada yang mau langsung tanya, Kak, aku tuh mau ngomong nih bahwa aku tuh punya pengalaman ngapain gitu. Ini eh, opsi apa namanya statementnya nih di CV harusnya sebagai apa gitu tuh juga bisa. Silahkan.
Boleh ya, kalau ada pertanyaan boleh lah. Mm-mm. Kalau mungkin nggak mau open mic juga boleh lewat chat ya, Bu ya. Chat juga boleh kalau nggak mau open mic. Sekalian tanya gitu kan, kayak menarik soalnya tadi sebenarnya sharing tentang apa namanya itu tadi opsi dari pernyataan yang bisa dituliskan gitu, apa di CV selain sekedar aktivitas gitu kan, kayak wah udah magang banyak banget nih ditulisin aja gitu ya, magang-magang ini semua ditulisin tanpa itu tadi aware bahwa sebenarnya user tuh atau recruiter tuh akan ngelihat ya ini magangnya nih ngapain gitu kan sebenarnya kan. Oke, Betul. ini ada pertanyaan Ada nih. pertanyaan nih, Kak. Yes, silakan. Oke, ini dari Elsa Maria ya. Nah, Ya. pertanyaannya adalah izin bertanya Kak. Ya, diizinkan. Wah, kayak BUMN ya. Diizinkan. Background kita lulusan dari mana Hmm, itu seberapa berpengaruh? Nah, ini ini tuh menarik banget sih. Ini menarik banget sih. menarik. Kadang-kadang tuh ya soalnya suka filter filter pertama di beberapa apa industri itu adalah pokoknya lulusan ini gitu. Betul. Langsung lolos filter pertama gitu misalnya gitu. Tapi sebenarnya Yes. gimana nih Kak Sherin, Kak Riko? Silakan. Oke, mungkin boleh Pak Riko dulu gantian. Oh ya, Boleh, boleh. Pengaruh nggak pengalaman nih Kak? Mm-mm. pengaruh ya. Maksudnya sebetulnya oke, kalau saya sharing pengalaman saya ya, saya 25 Mm-mm. tahun tuh kerja di Indonesia, Singapura, di Vietnam, di UK sama di US ya. Sedangkan saya cuma lulusan Unpar, Universitas Parahyangan gitu ya. Cuma lulusan Unpar, Cuma oke. lulusan Unpar gitu ya. Jadi sebetulnya mungkin percentage wise mungkin kecil gitu, cuman kadang-kadang recruiter tuh juga melihat sebetulnya dari how you sell yourself to the HR team gitu ya, to the user gitu. Ada faktor hoki juga, definitely pasti ada faktor hoki gitu ya. Cuman buat saya kayaknya background pendidikan penting, tapi kalau saya dari ngeliat runut dari pengalaman saya sendiri, ternyata saya bisa kerja di luar negeri dengan hanya lulusan Unpar gitu. Oke, Jadi oke. jadi nggak tahu, mungkin Sharon lebih expert di ini ya, di bidang ini Mm-mm. gitu. Jadi mungkin bisa ada tambahan dari Sharon. Jadi kalau dari Kak Riko tuh sebetulnya adalah berarti nggak pengaruh ya sebenarnya ya. Iya, Karena kan iya. kalau ngelihat kalau dari pengalamannya Kak Riko adalah yang hanya di dalam tanda kutip ya lulusan Iya, Unpar iya. tetapi bisa diterima di berbagai industri di berbagai negara tadi gitu kan Iya, sebenarnya iya. ya. Jadi Iya. tuh mungkin bukan soal lulusannya, tapi mungkin balik lagi kayak tadi value apa yang ditampilkan di CV-mu Iya, gitu ya. iya, Mungkin betul. Kak Riko bisa cerita ini yang apa di negara-negara ini tuh posisinya apa ya Kak di industri apa biar Di teman-teman aware. mainly di banking ya. Jadi itu lebih Banking, sulit lagi oke. gitu ya untuk masuk ya, Mm-mm, gitu. mm-mm, Jadi mostly di banking gitu. Cuman yang dilihat ternyata betul-betul technical, karena CV saya waktu itu adalah definitely ngomong technical. Technical in term mm-mm, of metrics gitu ya. Kayak mm-mm, saya bikin mm-mm. revenue berapa dolar, saya saving Oke, cost untuk perusahaan berapa banyak gitu. Jadi yang akhirnya mungkin dilihat sama mereka adalah itu sih, gitu. oke, oke, Achievement oke. secara metrics. Secara matriks ya. Oke, Ya, so itu living proof gitu ya bahwa matriks itu bicara lebih banyak gitu kan ya, sebenarnya ya Kak Sherin ya, instead of betul. sekedar lulus dari mana gitu ya. Oke, Kak Sherin gimana Kak? Makasih Pak Well, Riko. Ya, yes, thank you. thank you, Pak Riko. Mm-mm, Agree dengan Pak Riko bahwa kalau misalkan untuk di luar Indonesia, terutama untuk negara-negara baju, memang ke arahnya sudah skill based hiring, gitu. Jadi yang dilihat adalah skillnya, gitu, yang paling utama, gitu. Akan tetapi di Indonesia, Akan faktanya, tetapi ya kan. Mm-mm. faktanya masih gitu, masih Iya, tidak iya, iya. begitu, ya kan, Iya, gitu. iya, betul, Faktanya ya. betul. Tetapi sudah mulai bergeser ya. Aku bilang mungkin Mm-mm. the past 5 years gitu ya, itu udah Iya, benar. jauh lebih bergeser ke skill based hiring gitu ya, meskipun belum Mm-mm. ideal gitu ya. Ya. Jadi kalau pengalamanku dulu di perusahaan yang sebelumnya, kemudian juga handling client as konsultan gitu ya di HR, terutama di rekrutmen, itu memang masih banyak perusahaan-perusahaan besar Indonesia yang punya preferensi university gitu. Bahkan ada private university gitu. Jadi top
top 10 university yang bakal auto kesaring gitu ya kasarnya ya gitu. Nah itu tuh ada gitu. Brutal fact-nya demikian gitu. Tetapi memang balik lagi semakin ke sini kesadaran bahwa terkadang university itu atau mungkin kayak ya institusi pendidikan gitu ya di perguruan tinggi itu sangat bergantung pada opportunity yang dimiliki oleh orangnya. Maksudnya gini, ada orang yang memang punya opportunity besar untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus-bagus. Tapi ada orang Oke. yang punya opportunity terbatas sehingga tidak bisa masuk ke perguruan tinggi bagus-bagus. Gitu. Sehingga Hmm. seharusnya tidak boleh dong dilihat bahwa yang lebih tadi ya, yang perguruan tingginya bagus udah pasti lebih bagus. Sebenarnya kan nggak juga. Banyak juga anak-anak yang bagus tapi nggak punya kesempatan nih untuk Ya, bisa punya pendidikan tinggi yang bagus ya, ya, universitinya. ya, Gitu. ya, Nah, itu ya. kesadaran itu sudah mulai banyak sebetulnya. Makanya sudah mengarah ke skill base tadi. Gitu. Hmm. Tapi ya tetap ada. Sayangnya tetap ada. Gitu. Oke, oke. Tapi jangan sedih dulu gitu ya, kata Kak Irna tuh ya. Jangan sedih dulu gitu ya. Mari kita apa ya, sama-sama menggeser tendensi dari recruiter Betul. di Indonesia yang masih melihat background lulusan dari mana gitu ya. Dengan kita Betul. memperbaiki kualitas CV kita aja, Elsa. Itu aja yang kita perbaiki dulu ya kan? Betul, Benar. betul. Tapi itu benar banget. Jadi pernah dulu aku di perusahaan sebelumnya, Mm. memang bukan dari private university, tapi CV-nya bagus banget. Jadi itu Yes. langsung catch the eye gitu kayak, Ya, sayang nih gitu. sayang Ya. nih gitu ya. Walaupun mungkin nggak Heeh, populer ya ininya lulusan betul. dari tempat yang nggak populer. Oke. Baik, semoga membantu ya Elsa dan bikin jadi lebih semangat justru gitu ya. Nah ini ada juga pertanyaan dari Santoso nih, Kak Sherin. Mm-mm. Pengen tahu Kak Ada. Sher kalau udah pengalaman bertugas relawan di pembuat konten media sisi agamawi, Oke. apakah bisa banget dimasukkan ke data itu dalam CV dan memang diperlukan oleh para HR? Ya, ya. Agamawi ini maksudnya kayak di organisasi keagamaan gitu kali ya, mungkin ya. Iya, mm-mm, Uh, mm-mm. apa namanya relawan. Oke, oke. Nah, kalau aku melihatnya selama keterampilan yang ditunjukkan dari pengalaman itu Oke, relevan dengan posisi yang mau dilamar, ya nggak apa-apa dimasukin aja. Tidak ada yang salah yes. gitu. Ah, Karena kalau kita menuliskannya dengan cara yang tadi tuh, kamu tuh tugasnya apa, perannya apa, hasilnya apa gitu ya. Itu kan tidak ada kaitannya dengan isu SARA sama sekali gitu loh. Tidak ada yang sensitif dengan itu gitu. Jadi kayak kenapa nggak dimasukin ya? Masukin aja gitu. Nggak apa-apa banget. hmm. Oke, jadi nggak apa-apa ya. Ini Mm-mm. relevan sama apa yang disampaikan sama Kak Sherin dan Kak Riko tadi. Oke. Mm-mm. Nah, satu lagi nih kali ya, sebelum akhirnya nanti mungkin Kak Sherin lanjut lagi paparannya adalah dari Aisyah. Selain dari background kelulusan, apakah umur juga berpengaruh dengan chance kita diterima? Terima kasih Kak. Aduh, kalau aku kayak udah gak diterima ini, udah terlalu tua ya kan. Aku juga. Apalagi Kak Riko Ah, lebih tua dari aku, nggak bisa. aduh, aduh. Ya, jadi Oke. jawabannya tergantung posisi apa ya Iya, gitu. true, very true. Betul. Betul. Karena terkait usia ini ada banyak sekali pertimbangannya. Jadi ketika rekruter mencantumkan batas usia itu pasti ada reasonnya gitu. Bukan hanya karena pengen cari yang muda-muda aja gitu. Bukan, bukan. Gitu. Pasti ada reasonnya. Nah, salah satunya yang paling sering mencantumkan batas usia itu adalah manajemen training MT gitu. Kenapa? Oke. Karena di MT itu memang tuntutannya biasanya lumayan tinggi ya dengan adanya Hmm. ikhlas training, ICT gitu Mm-mm. ya, kemudian ada OJT, on the job training, bahkan OJT-nya ada bisa Mm-mm. beberapa cycle gitu ya. Itu kan membutuhkan dedikasi penuh nih dari orangnya, itu satu. Mm-mm. Mm-mm. Kedua Mm-mm. juga terkadang manajemen training itu butuh fleksibilitas. Apalagi kalau misalnya modelnya kayak ODP yang di banking. Nah, itu mesti fleksibel banget tuh. Ditaruh sana, taruh sini, bentar di Bandung, nanti tiba-tiba dilempar ke Cirebon, ntar dilempar ke Jakarta, dan seterusnya. Itu butuh fleksibilitas gitu. Kemudian juga pasti banyak hal yang harus dipelajari dalam waktu cepat. Dan kemudian pasti udah ada kekeran trajektori karir. Setelah selesai MT, trajektorinya kemana, kemana, kemana. Makanya itulah diberikan batasan usia gitu supaya memang masih muda, masih fokus gitu ya. Dan biasanya juga dicari yang belum berkeluarga gitu ya. Supaya kenapa ketika Mm-mm. dipindah-pindah itu enggak menjadi isu yang besar gitu untuk diputar-putar dan lain sebagainya. Itu biasanya jadi pertimbangan juga gitu. Selain memang
kalau masih fresh graduate itu biasanya rekruter memandangnya ini masih lebih mudah aku bentuk deh. Mau jadi Iya, iya, asma, betul, ya kan? betul, Mau jadi betul. uh, mungkin teapot gitu, mau jadi gelas gitu. Itu biasanya lebih Hmm, mudah kalau iya benar, mereka yang sudah benar, benar, lebih benar. uh-uh, Dari itu ini ber- kayak kalau kayak pengalaman di apa, aku nggak tahu mungkin di apa di KTM juga kalau di sekolah Cikal gitu misalnya, kami cenderung memilih yang justru fresh graduate nih, yang muda-muda gitu ya, betul. karena justru justru kayak oke nih kayak ya, apa namanya mudah banget untuk kemudian kita selaraskan nih visi misinya gitu, dan kadang-kadang Ya, masih idealis kan gitu kan, masih betul. sangat idealis. Nah itu justru kita cari yang lebih muda-muda gitu. Tapi Betul, betul. kalau udah 40 aja gitu tuh kayak aduh susah nih. Walaupun misalnya pengalaman mengajarnya tuh banyak banget gitu ya kan, harusnya kayak wah pengalaman mengajar banyak banget nih. Tapi justru biasanya di beberapa satuan pendidikan atau Mm, sekolah tuh malah berpikir ini kayak susah nih nanti nih untuk diselaraskan sama ideologi sekolah gitu misalnya. Jadi betul. tergantung, jadi sepakat tergantung dengan posisi yang memang Mm, lowong ya. mm, Hmm, benar, benar gitu. banget gitu. Dan Oke. memang itu menjadi pain point di dunia profesional juga tuh, Bu Tari, Iya. ketika Mm-mm. merekrut Mm-mm. professional Mm-mm. hire. Jadi yang sudah Mm-mm. pengalaman misalkan lebih dari 3 tahun atau lebih dari 5 tahun. Nah biasanya memang salah satu isu terbesarnya itu adalah culture fitness, gitu. Mm, Karena mm-mm. ya Mm-mm. sudah punya gaya kerjanya, gitu kan, budaya kerjanya. Kemudian ketika masuk ke area budaya yang baru tuh, kadang tuh adjustmentnya juga nggak mudah, gitu. Biasanya itu Mm-mm. challenge di sana. Mm-mm. Makanya karena manajemen training atau ODP ini kan untuk future leader, pasti pengen banget Mm-mm. DNA-nya dari sejak awal udah disuntikin DNA company itu. Pasti pengennya kayak Oke. gitu. Gitu. That's Oke. why nyarinya yang muda-muda ya. Yang Gitu. benar-benar. Ya, betul. Oke. Oke, Kak Sherin. Sebenarnya ada pertanyaan lagi dari Maura, tapi tahan ya Maura, nanti setelah ini aja kita bahas lagi biar Kak Sherin lanjut dulu sama slide-nya. Oke. Sip. Sip. Oke. Silakan. Ya. Nah, sebenarnya dari apa yang kita obrolin tadi gitu ya, secara summary, mungkin tadi juga udah sempat ada di chat gitu ya, bahwa kita nggak bisa mengandalkan satu CV untuk kita pakai ke Ya, semua jenis ya. lowongan. Itu nggak Mm-mm. bisa gitu. Kenapa? Karena CV-nya jadi terlalu generik, jadi tidak kelihatan edit value-mu atau kecocokanmu dengan certain position gitu. Sehingga yang paling baik adalah memang CV itu dibuat spesifik untuk satu lowongan gitu. Tapi jadinya capek dong. Iya sih gitu. Tapi bukankah kalau kamu menyebar satu dengan effortful dibandingkan kamu sekedar menebar jala gitu ya. Jangan-jangan secara probability lebih gede yang menebar satu tapi memang target gitu kan, kita main probabilitas nih gitu. Ya, Oke. betul, betul. Nah, sehingga poin pentingnya adalah yuk sesuaikan CV dengan lowongan yang kamu lamar nih, teman-teman. Mm-mm. Itu apa Mm-mm. aja yang harus Mm-mm. dilakukan ya Mm-mm. langkah-langkahnya. Mm-mm. Ini ada Mm-mm. 5 langkah sederhana gitu. Satu adalah baca lowongan dengan terperinci dan tandai kata kunci penting. Nah, ini juga berkaitan dengan isu literasi ya kalau di Indonesia ya kan. Ya. Terkadang suka nggak baca detail lowongannya gitu. Dibilang misalkan ya maksimum 30 tahun gitu ya, 35 tahun pura-pura nggak baca atau gimana kali ya. Mungkin itu melamar gitu. Siapa Misalkan. tahu beruntung, Kak. Itu namanya mengadu untung, Bener Kak. juga ya, mengadu nasib gitu ya. Gitu. Ya. Gitu. Atau misalkan ternyata di situ udah ditulis harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia, tapi kamu lamar-lamar aja ketika diproses, aku nggak pernah oke mau loh di seluruh Indonesia, kayak rekruternya Oh, pasti bete banget itu kayak ya ya, ampun kan ya. udah ditulis gitu. Ini contoh ya. Jadi ini masalah literacy. Jadi memang harus dibaca satu persatu gitu ya. Kedua, cari pengalaman yang paling relevan dengan kata kunci tersebut. Pengalaman kita boleh banyak, tapi kita pilih yang paling relevan dengan kata-kata kunci tadi. Nanti kita akan coba exercise ya gitu. Kemudian yang ketiga, letakkan pengalaman yang paling relevan di bagian yang mudah dilihat, which is biasanya di atas. Misalkan dimasukin di highlight tentang profil kamu, atau ditaruh di bagian paling depan dari pengalamanmu gitu ya. Nah itu juga jadi outstanding gitu. Kemudian gunakan istilah yang sesuai gitu. Jadi kalau misalkan ada istilah-istilah teknis yang memang umum digunakan, itu boleh-boleh aja dipakai gitu. Karena itu juga menggambarkan pengalamanmu sebetulnya gitu, ekspertismu gitu. Kayak contoh misalkan kalau di psikologi tuh ada istilah pembuatan alat ukur tuh pengembangan psikometrik gitu. Nah itu kan sangat jargon ya gitu. Tapi kalau emang itu yang dicari ya dicantumin aja nggak apa-apa.
Kemudian jangan memasukkan skill yang tidak bisa dijelaskan. Nah, ini yang tadi asbun tadi ya gitu. Tolong tidak perlu dimasukkan kalau memang kamu nggak siap untuk mempertanggungjawabkannya ketika nanti diwawancara. Ya, jangan cari prahara gitu. Jangan cari prahara. Oke, that's Please, jangan. ini Ya the kan? quote ya. Gitu. Terus mencari gara-gara kan, ngajak berantem gitu, Bu. Oke. Nah, ini contoh lowongan ya. Ini contoh yang paling basic yang suka kita temuin lah. Itu meskipun saya akui tidak semua rekruter baik atau bagus dalam membuat lowongan ya. Gitu. Banyak juga Oh, lowongan-lowongan oke, asbun oke. ya. Jadi Heeh, bahkan heeh. lowongannya Jadi bisa yang asbun. asbun tuh nggak cuman kita yang mencari kerja, Ya, guys. Itu yang membuka lowongan juga suka asbun. bisa Oke deh. asbun. Pakai ini Gen AI ya kan, Iya, tapi Oke, nggak iya. oke. dikurasi lagi gitu. Jadi kayak ada kriteria-kriteria yang saling bertolak belakang misalnya kan. Ada juga loh yang begitu kayak ya, jadi kita harus membaca dengan teliti ya. Contoh lowongan social media intern gitu ya, ini PT Bantu Kerja membuka kesempatan magang, posisi untuk fresh graduate atau mahasiswa yang tertarik dengan dunia media sosial. Di sini bagian kiri ada area tanggung jawabnya apa saja. Yang di kanan itu adalah kualifikasi. Ini standar banget yang biasanya dicantumin gitu ya. Nah, ketika kita melihat lowongan ini, yuk kita coba bedah, kita lihat satu-satu. Nah, kita tandai tadi apa kata kuncinya ya, gitu. Contoh, yang pertama tanggung jawab, menyusun content planning. Oke, kuncinya adalah content planning. Kemudian ada kunci Instagram, TikTok, LinkedIn. Berarti ini adalah area sosial media yang diharapkan nih, yang kamu kuasai gitu ya. Kemudian ada copywriting, ada Canva. Wah, masuk nih penggunaan tools digital ya. Kemudian tren media sosial, engagement content, reporting. Nah, itu udah langsung ketangkep semua tuh kata kuncinya. Yang di kanan juga sama nih. Ini juga jadi kata kunci ya terkait kualifikasi. Tingkat akhir fresh graduate gitu. Nah, kalau kamu bukan fresh graduate atau malah udah 10 tahun kerja ya kamu jangan melamar sebagai intern. Bukan apa. Biasanya rekruternya takut bayarnya gitu. Karena ini budgetnya budget intern gitu. Please jangan gitu. Nah, kemudian ada minat nih di sosial media, marketing dan seterusnya. Kemudian ini ada tools-tools digital juga ya, tadi Instagram, TikTok dan seterusnya. Ini yang ditandai warna hijau. Nah, sebenarnya ya Oke. kalau teman-teman lihat si tanggung jawab dan kualifikasi, ini tuh ada hubungannya loh. Ini bisa saling dikaitkan. Ini contoh ya, kita bedah ya. Nah, ini coba saya sambung-sambungin ya, teman-teman. Tanggung jawab membantu menyusun konten planning di Instagram, TikTok, LinkedIn. Nah, ini tuh terkait kualifikasi yang ini nih. Miliki minat di sosial media digital Hmm. marketing content creation sama di terbiasa menggunakan Instagram, TikTok dan Canva. Jadi semua itu ada kaitannya. Gitu. Jadi Hmm. rekruter itu yang betul yang benar ya, yang baik dan benar itu ketika menulis tanggung jawab dan kualifikasi itu memang harusnya nyambung. Gitu. Hmm. Tadi contoh, membuat copywriting itu apa? Ya, mampu menulis caption atau skrip pendek gitu. Terus ini misalkan ada yang mencari referensi ide konten tren media sosial gitu ya. Nah, itu terkait apa? Terkait dengan perilaku peka terhadap tren konten dan perilaku audiens di sosial media. Jadi sebenarnya itu ada keterkaitannya. Dan juga kadang suka ada tambahan-tambahan kayak soft skill gitu ya yang dimasukin, contoh nih yang di bagian bawah nih, teliti, komunikatif, bersedia belajar. Nah, itu juga biasanya bisa juga kita tambahkan nanti di CV itu di bagian highlight-nya kita, atau malah kita coba ceritakan di dalam aktivitas kita bagaimana kita teliti, komunikatif dan mau belajar gitu dengan cara tadi ya menyusun aktivitas yang ada buktinya tadi tuh gitu. Nah, ini contoh kita ngebedah gitu, makanya perlu dibaca benar-benar satu-satu, dikasih highlight apa aja yang harus kita perhatikan. Nah, jadi itu udah semua data apa kata kuncinya. Ini aku ambil sebagian ya. Content planning, Instagram, TikTok, LinkedIn, Canva, copywriting, tren media sosial, engagement content dan juga reporting. Itu yang harus ada di CV kamu. Jangan sampai nggak ada gitu. Karena itulah kuncinya. Ya, jadi contoh bikin CV nih. Ini contoh ini fiktif ya, gitu teman-teman ya. Tidak ada orangnya. Ini generated by generative AI pastinya. Nah, ini ada profil singkat dan lain sebagainya. Nah, coba kita bedah ya. Tadi ada profil singkat. Oh, sorry, aku mulai dari atas dulu. Nama, kemudian lokasi, nomor telepon, email, LinkedIn. Dulu aku pernah ketemu CV, orangnya tidak mencantumkan dia bisa dikontak lewat apa. Nah,
CV-nya bagus. Tapi kita mau ngundang dia gimana caranya? Gimana caranya? Aduh kasihan tuh pasti dia lupa. Dia masih Ya nggak sih? lupa-lupa. Ya, tapi itu fatal gitu. Tuh, tapi kalau udah pakai ITS harusnya enggak ya, karena kan udah Iya. mandatory field ya biasanya gitu. Oke. Kemudian ini profil singkat nih kita masuk, biasanya suka ada highlight. Nah, highlight ini gunakan sebanyak mungkin kata kunci yang tadi udah kamu capture. Hmm. Ya kan? Minat sosial media masuk, digital marketing masuk, content planning, menulis tadi copywriting ya, desain konten pakai Canva. Ah, Canva-nya masuk lagi tuh. Kemudian ada insight media sosial. Nah, itu juga masuk tuh. Nah, ini kalau rekruter baca tuh langsung berasa ketemu jodoh. Gitu, aku ketemu jodohku Oke. nih gitu. Nah, makanya Iya, langsung iya. kayak ngeklik banget gitu ya. Kita lihat lagi pendidikan. Nah, ini bahkan di highlight mata kuliah apa yang relevan. Itu Hmm. mengambil dari highlight yang tadi juga tuh sebenarnya. Gitu. Kalau kamu nggak tulis kan kayak kesannya jadi biasa aja ya. Tapi ketika kamu tulis tuh si rekruter kayak benar-benar gue cari yang begini nih, cocok nih, gitu. Langsung ngeklik tuh, gitu. Kemudian pengalaman organisasinya juga sama, ditulis yang sesuai dengan si kata kunci tadi. Contoh, menyusun konten planning mingguan, gitu ya. Kemudian membuat 20 plus draft caption, ini copywriting tadi ya untuk konten singkat ya. Kemudian Ya. ada desain 15 content feed menggunakan Canva. Spesifik banget kamu udah pernah pakai Canva dan udah pernah ada outputnya. Tapi jangan sampai nanti ketika ditanya, coba kamu tunjukin content feed dan story kamu yang kamu tulis pakai Canva. Nah, jangan sampai nggak bisa nunjukin tuh. Fatal tuh nanti ya. Gitu. Dan Ya. seterusnya. Gitu. Nah, sehingga ketika kita tulis pengalaman organisasi, pengalaman proyek, termasuk juga keterampilan, itu semua memang intentionally menggunakan kata-kata kunci yang tadi. Intentionally ya, sekali lagi bahasanya ya, gitu. Kenapa? Karena seperti kita, kalau misalkan ada yang di sini udah pada punya pacar mungkin ya, gitu ya. Kalau kita pengen ngegayat pasangan gitu ya, untuk dia tertarik sama kita pasti harus tahu dong apa yang dia suka. Dan apa yang kita berikan ke dia adalah yang dia suka, supaya dia tertarik sama kita. Ya kurang lebih prinsipnya sama, karena yang namanya rekrutmen atau proses seleksi itu layaknya seperti mencari jodoh, teman-teman, gitu. Jadi kalau di dunia rekruter tuh kita apa ya, menganggap itu seperti itu, nyari kandidat tuh kayak nyari jodoh, jodoh-jodohan, gitu. Jadi tidak ada kandidat yang jelek, tapi adanya kandidat yang cocok sama tidak cocok. Selalu prinsip itu yang ditekankan oleh para rekruter ya, gitu. Ya. Makanya kalau teman-teman nggak keterima itu bukan berarti teman-teman jelek, tapi nggak jodoh gitu, bukan best fitnya di organisasi itu, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, untuk membuat jadi terasa seperti aku jodohmu, nah inilah caranya, ya kan? Gitu. Oke, nah sampai sini mungkin Oke. ada pertanyaan dulu nggak ya? Gitu. Oke. Oh, tadi pertanyaan yang Atau tadi dulu. Oh, boleh ya. Nah, yang mana nih? Maura Sabrina. iya. Apakah proyek skripsi yang menghasilkan produk atau sistem layak dimasukkan sebagai proyek di CV fresh graduate? Kalau iya, gimana cara menuliskannya agar terlihat memiliki bisnis impact? Hmm, Gimana tuh, Kak? Oke, ya. Layak atau tidak, ya pasti layak-layak aja ya kalau memang itu yang kamu lakukan gitu. Tetapi kalau Iya. misalkan itu dilakukan secara tim project, maka yang perlu dimention adalah partmu di mana terhadap proyek itu. Nah, itu yang penting juga gitu. Jadi jangan sampai ngakui part orang lain gitu ya. Nah, kemudian meskipun di sini kan highlightnya tadi ya, di CV fresh graduate gitu ya. Mungkin yang aku jadi wondering kayak kenapa dianggap tidak layak dimasukkan ke CV fresh graduate ya gitu ya. Bukankah rekruter zaman sekarang even requirementnya fresh graduate minta ada pengalamannya ya. Gitu. Itu kayak gosipan apa kandidat loh gitu. Ini fresh graduate tapi minta pengalaman gitu. Ya mau gue masukin kalau kamu punya, malah itu menambah value-mu gitu ya. Dan kemudian gimana cara menuliskannya agar terlihat memiliki bisnis impact ya tadi tuh pakai angka, pakai metrik gitu ya. Itu bisa menjadi Ya, salah satu cara oke. tuh. Misalkan nih produk yang kamu hasilkan itu ternyata berhasil terjual dalam waktu sekian minggu, sekian Oke, bulan. oke. Itu kan metrik ya jatuhnya ya, ada angkanya gitu. Atau malah bisa meningkatkan penjualan atau meningkatkan brand awareness sekian persen misalkan, itu boleh banget ditulis gitu. Oke. Oke, jadi aman ya Maura, bisa nih dimasukin proyek skripsi
dan tadi ya mengikuti apa sih kayak rambu-rambu yang diberikan oleh Kak Sherin sehingga memang memiliki business impact dalam arti adalah rekruter langsung merasa menemukan jodoh nih ya. Jadi kayak oke dia menjawab nih apa namanya kebutuhan Mm-mm. perusahaanku gitu ya. Oke, oke. Betul, betul. Sip. Sesuai di gambar ini ya. Jadi Ya. perusahaan juga mencari the missing puzzle gitu. Mm-mm, Sebenarnya mm-mm. gitu. Nah, apakah Betul. kamu puzzle piecesnya atau enggak gitu kan. Jadi mungkin kalau aku boleh cerita dari perspektif rekruter juga gitu ya. Rekruter juga tuh berkeluh kesah gitu. Keheranan juga. Keheranannya adalah mengapa dari sekian banyak kandidat kok nggak ada yang cocok ya? Nah, sedangkan keluh kesahnya kandidat adalah dari sekian perusahaan yang aku lamar, mengapa aku tidak ada yang diterima ya gitu. Nah, ini masalah Hmm. tadi cocok-cocokan gitu. Bisa jadi sebenarnya cocok, tapi tidak explicitly diceritakan bahwa kamu tuh cocok loh gitu. Nah, si explicitly itu yang harus kita tekankan sebetulnya. Jadi kita tegaskan gitu ya, kita buat jadi lebih apa ya, obvious gitu ya, atau lebih jelas gitu dengan tadi ya kata kunci tadi itu yang kita taruh di CV. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak ya? Oke, ada nih dari Adinda. Adinda lagi ya. Enggak. Berarti setiap kita lamar wajib lihat. Oh, tentu saja wajib hukumnya gitu. Wajib. Jadi nggak ada one template for all tuh nggak ada, Oh, Dinda. nggak ada. Iya. Nggak ada Nggak ada ya. gitu. Mm-mm, mm-mm. Atau mungkin strategi minimalnya ini juga dilakukan oleh teman-teman adik-adik inilah ya adik-adik di profesional juga itu mereka punya beberapa gitu ya sesuai dengan lowongan. Pokoknya kalau lowongannya terkait project management aku pakai yang ini nih karena ceritanya project management semua gitu. Tapi kalau ditanyanya mungkin tentang instructional design atau learning designer, aku pakai yang ini nih ceritanya LDD. Oke. Kalau ada yang tentang apa tuh yang mana gitu. Ada juga template-template seperti itu. Tapi sebenarnya yang paling ideal, tapi paling effortful adalah memang spesifik tuh satu vacancy tuh satu company gitu ya itu memang satu CV gitu. Oke, jadi sebetulnya ya, jadi sebetulnya ini aja tiba-tiba proses berpikir aja gitu ya. Jadi Mm, sebenarnya instead of nih buat teman-teman yang mungkin sudah keburu menyebarkan banyak CV gitu ya ke banyak lowongan dan mungkin belum mengikuti rambu-rambu yang tadi disampaikan oleh Kak Sherin gitu ya. mm, Mungkin eh, bisa juga nih mulai mulai ini kali ya, mulai kayak memilah-milah sebenarnya kayak mm, tadi passion aku di mana sih? Mungkin aku senang jadi learning designer, mungkin aku senang jadi apa namanya content creator gitu. Mungkin bisa bikin mulai kayak apa namanya template yang beda-beda sesuai minat aja dulu gitu kan. Nanti bisa di-adjust sesuai lowongan, tetapi kita punya specific CV buat specific vacancy gitu. Iya. Bener nggak? mm, mm. Betul, betul. Bisa juga kan gitu kan, Mm, bisa juga. Dan aku ngebayangin kayak teman-teman yang lagi sibuk nyebar-nyebarin CV itu juga kayak sekarang dulu ngapain lagi belum belum dipanggil juga, belum diterima juga. Mungkin jadi yeah, bisa ya kan bisa menggunakan waktu ini untuk betul, kayak you have the strategy gitu untuk apa ya untuk benar-benar membuat ini tailored atau disesuaikan sama lowongan yang memang memang ada gitu kan. Dibikin aja betul, pilah-pilah tuh juga bisa ya Kak Sherin. betul, Ya. bisa banget gitu. Nah, ini tuh sekaligus kita ngegibahin rekruter ya. Jadi itu juga Seneng deh punya kalau lagi Mbak. rekruter itu juga punya keluhan teman-teman ya kan punya kegelisahan juga. Kegelisahannya itu adalah rekruter itu seringkali menemukan kandidat yang melamar tapi dia tidak bisa menjelaskan kenapa dia berminat untuk posisi itu. Jadi Hmm. seakan-akan sekedar menebar jala. Hmm. Kebayang ya, gitu. Jadi pokoknya Hmm. asal lamar-lamar aja gitu. Dan yang paling fatal pernah, ini yang cerita rekruter ya, gitu. Aku nih ngebocorin ya cerita dari para rekruternya. Rekruter bahkan bilang, gue pernah ya share interview kandidat, udah sampai ke gue nih gitu. Dia tuh udah manajer rekrutmennya lah gitu. Ketika ditanya, kamu kenapa berminat ke sini, ke lowongan ini? Kamu tahu nggak perusahaan ini tentang apa? Dia tidak tahu perusahaannya apa dan dia udah lupa kenapa waktu itu dia ngelamar situ. Saking Hmm. banyak ya lowongannya. Saking banyaknya. Oke, oke, Gitu. Dan itu oke. fatal sih. Gitu. Mm-mm, Dan mm-mm, buat rekruter itu menjadi satu sinyal untuk kayak nggak bisa. Anaknya sendiri bahkan nggak tahu maunya apa, kenapa aku harus menerima dia. Gitu. mm.
gitu. Oke. Karena typically kalau ini dipaksa untuk diterima dari perspektif rekruter ya, biasanya ini nggak long last. Oke. Oke. Ya, that's the problem. Gitu. Padahal churn rate itu metriknya rekruter. Gitu. Jadi Hmm. kalau ada yang nggak bertahan dalam Iya, sekian betul. bulan, itu pasti rekruternya kena evaluasi. Jadi Oh buat dia itu iya, resiko. betul. Heeh. Gitu. Jadi tadi aku pengen highlight juga kan Bu Tari bilang, ya bisa mengevaluasi diri juga ya gitu ya. Dan segala yes, Mm-mm. itu penting banget sih untuk kita Penting Iya, ya. banget. benar-benar meyakini sebenarnya memang karir yang mau kita pursue yang mana, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, dan kenapa kita pengen ke perusahaan itu gitu. Aku punya pengalaman juga hire orang yang pas di interview memang tidak, memang dulu saya kerja di bank OCBC ya. OCBC tidak terlalu terkenal lah di UK ini gitu. Tapi pas saya nanya, dia ternyata nggak do research dan segala macam. Tapi ternyata benar gitu, nggak berapa lama dia di poaching juga sama company lain, terus akhirnya mereka pindah, nggak long lasting. Jadi kesimpulan di kepala saya sih waktu itu adalah ya memang orang ini cuman menggunakan company yang dia di hire itu adalah untuk sebagai batu loncatan untuk yang Ya. ke perusahaan yang selanjutnya gitu. Dia tidak ada deepening gitu ke dalam perusahaan yang Hmm. dia mau tuju gitu. Betul, Itu Mm-mm. pengalamannya sih. betul. Betul, Ya. betul banget tuh Pak Reko. Dan itu menjadi kesedihannya rekruter dan keluhannya dan Iya, gibahannya rekruter ya. Gitu. iya betul. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Riko, Kak Sherin. Satu lagi nih, sebelum lanjut lagi gitu ya. Tadi Santoso tanya lagi, buat CV yang dibuat untuk HRD, apakah perlu disertakan foto diri profesional, setengah tubuh berwarna seperti biasanya, atau boleh tanpa foto diri ya? Mungkin karena tadi contohnya nggak pakai foto kan. Oh, Tapi sekarang tuh setahu aku juga kayak ada ini ya, kayak ada apa ya, rambu juga gitu bahwa foto tuh juga sebetulnya tuh bikin bias oh, rekruter Ya gitu. Bener di nggak sini sih? sih nggak, di sini illegal ya foto masuk ke dalam CV Di UK di ya, UK. nggak boleh ya? Nggak boleh. Tapi di Indonesia iya. mungkin masih ya. Di Indonesia tuh typically masih sih mencantumkan Iya. foto gitu. Jadi, Mm, tapi balik lagi sebenarnya dilihat aja requirement-nya gitu. Kalau mm, memang mm, diminta mencantumkan, mencantumkan. Kalau misalkan enggak dan nggak ada anyway nggak ada larangan untuk mencantumkan sih, buat aku mending mm, cantumin aja gitu. Tapi biasanya eh, posisi-posisi yang kita bilangnya frontliner itu biasanya yang penting banget untuk Hmm. dicantumkan CV. Contoh misalkan teller bank mm, gitu, itu penting banget. mm, Atau misalkan sekretaris atau PA, mm, personal assistant gitu ya. Itu biasanya kan mm. lumayan ngeliatin appearance ya gitu. Nah itu biasanya Iya, iya. akan minta dicantumkan tuh. Walaupun appearance tuh bukan berarti cakep, tapi kayak Bukan. apa, easy to approach, friendly Yes, gitu kan sebenarnya kan. betul, betul, betul. Customer Gitu. service gitu, mukanya Iya, iya. menenangkan. Klien mau marah nggak jadi, abis mukanya baik banget Bener, sih Kak gitu. Ya kan? bener, bener. Itu penting loh, iya benar. Jadi bukan bukan masalah bahwa Bukan. bahwa Mm-mm. kalau foto tuh nanti kaitannya berarti harus cakep banget atau harus Mm-mm. gimana, harus menarik. Bukan itu sih sebetulnya, Betul, ya kan? betul. Mm-mm, Betul, mm-mm, betul banget. Sama juga terkadang kalau untuk posisi kayak semacam sales, mm-mm, itu tuh yang dicari mm-mm, sebenarnya bukan cantik ganteng ya bener tuh Bu gitu, tetapi mm-mm, groomable nggak ya? Artinya kayak bisa di mm-mm, grooming nggak ya kira-kira nih nanti appearance-nya gitu. Karena anyway, terutama kalau di banking gitu ya, biasanya kan ada pelatihan grooming ya gitu, mm-mm, cara berpakaian gitu kan, cara berdiri, mm-mm, berjalan dan seterusnya gitu. mm-mm, Jadi yang dicari sebenarnya potensi-potensinya aja, bukan udah pasti harus cantik dan ganteng gitu. Terus tinggal ngedit mm-mm, pakai AI gitu, jangan ya. Ntar pas interview mm-mm. beda banget lagi. Salah gitu. Saya nggak Nah, manggil kamu, kamu pulang aja, saya iya, nggak manggil kamu. salah orang gitu. Gitu. Cuma Oke. ya kalau selama bukan frontliner biasanya nggak terlalu penting, tapi ya balik lagi kalau nggak dilarang ya udah cantumin cantumin aja sih. Kalau di UK tuh Kak Riko, bahkan untuk posisi-posisi yang tadi disampaikan oleh Kak Sherin kayak tadi customer service, Ah, sales gitu, itu tuh tetap tetap illegal. itu tetap illegal. Soalnya itu bisa membuat menjadi bias gitu. Orang di hire Bener sih. menurut dengan selera muka dan segala macam. Mm, mm, Umur Hmm. juga di mm, sini ya namanya juga. Jadi ada 6 kalau nggak salah yang nggak boleh kita cantumkan. Salah satunya adalah foto dan kedua adalah umur. Cuman umur sangat gampang di tracknya itu adalah dari pengalaman kerja ya, gitu. mm, mm. Soalnya kayak untuk umur-umur di atas 50, di atas 40 tuh hiring hiring levelnya udah mulai berkurang karena semua kan nyari Hmm, yang muda ya.
gitu. Nah itu makanya ada law di sini mengatakan bahwa umur tuh nggak boleh dimasukin gitu ke dalam Oke, CV. Tapi oke. bener sih memang menjadi bias gitu ya. Tapi kayaknya di Iya. Indonesia belum se-mature Belum itu kali ya, segitulah ya. Bung Ben. Iya, iya, Ah, iya, iya. Betul, betul. Hmm, betul. Oke, Oke. Oke, oke, sip. Terima kasih. Boleh lanjut, Kak. sip. Kita lanjut ya ke Mm, kesalahan-kesalahan umum gitu. Atau mungkin ini hal-hal yang bisa bikin teman-teman kepleset ya. Nah, ada apa aja gitu ya. Yang pertama adalah menulis semua pengalaman tanpa memilih yang relevan. Nah, CV-nya jadi kayaknya panjang, padat, tapi gitu dibaca kayak terus relevansinya dengan si vacancy ini tuh apa ya gitu. Kok aku nggak ketemu puzzle-nya ya gitu ya. Rekruternya bisa mikir kayak gitu. Terus skill tanpa bukti pengalaman. Nah, tadi tuh misalkan di profil ditulis project management tapi nggak ada cerita sama sekali tentang project management di pengalaman organisasi maupun di pengalaman kerja gitu ya. Kemudian deskripsi terlalu umum kayak contoh tadi ya, staff admin PT ABC. Tapi kita nggak tahu dia ngapain sebenarnya di sana gitu. Padahal sebenarnya banyak jangan-jangan yang dilakukan ya. Tadi misalkan input data di spreadsheet, dia bikin analisis, bikin dashboard misalnya dan seterusnya. Terus terlalu banyak desain yang mengganggu. Nah, ini juga nih, aku pernah lihat CV gitu ya, kayak desainnya tuh wow banget gitu. Oh, ini desainer sih biasanya, tapi malah jadi tulisannya nggak kelihatan gitu. Atau jangan-jangan tulisannya tidak bisa diparsing oleh ATS ya, jadi nggak bisa dibaca sama sistem gitu. Nah, kemudian salah ketik dan format tidak konsisten. Nah, ini juga nih. Jadi kesalahan ketik mungkin kalau satu dua ya kadang rekruter tutup mata ya gitu. Tapi kalau misalkan Ya. terlalu banyak ya ini malah jadi mengindikasikan kayak kamu tuh sebenarnya orangnya teliti apa enggak sih? Pasti akan mikirnya ke sana sih si rekruter, typically ya. Mm, Gitu. mm, Dan formatnya nggak konsisten tuh misalkan tadi ya kalau misalkan kita mau cerita dari latest to oldest ya latest to oldest semua gitu. Jangan dicampur naik turun atas bawah gitu ya. Kemudian mengirim CV yang sama ke semua lowongan. Nah, ini tadi udah kita bahas juga beberapa kali. Dan Iya, yang terakhir, melebih-lebihkan pengalaman yang tidak bisa lebay. dibuktikan. Betul, lebay gitu ya. Kelihatannya keren banget. Karena sebenarnya rekruter karena tadi ya, dia akan connecting the dots dari berbagai information. Kamu backgroundnya Mm, apa, mm, aktif mm, di organisasi apa, pengalamanmu apa, tuh pasti akan dicari benang merahnya. Nah, kalau ada mm, yang terlalu menonjol dan seems tidak make sense, contoh pernah ada ketika intern ini ditulisnya gini ya, dia internship di suatu perusahaan, tapi dia tulis dia presentasi di depan direktur mm, dan kemudian dia berusaha meyakinkan si direktur itu gitu ya on certain ideas gitu. Is it make sense gitu? Tapi pasti kita akan lihat juga ini perusahaannya apa ya. Kalau misalkan dia perusahaan yang let's say misalkan sangat besar dan birokratik, kita tahu itu birokratik gitu. Let's say misalkan BUMN, kayaknya unlikely sih seorang intern ketemu dengan director gitu. Ya pasti akan make mm. sense itu juga sih rekruternya biasanya gitu. Oke, oke. Ini yang paling bikin ilfeel recruiter yang mana nih, Kak Sherin? Dari semua ini. Mungkin yang pertama ya gitu. Oke, Jadi yang kayak panjang tuh daftar panjang itu ya sebenarnya ya. iya kayak Hmm, panjang tapi kamu tidak menjawab kebutuhanku gitu. Ya, langsung hmm. kita skip skip lah gitu. Skip skip gitu ya. Oke, aku kalau kalau di aku kalau pengalaman di aku ngeliatin CV ribuan tuh justru yang nomor 4 tuh terlalu banyak desain yang ganggu. Itu kayak ini gue baca yang mana ya gitu. Ini kayak terus jadi kayak mulai ini fokusnya apa ya gitu. Pernah waktu itu ada Ya, CV ya, yang dia pakai mind map. itu pusing banget sih. Oke, gue kayak ini kayak kompleks banget gitu ya. Ada fotonya Ya, di ya, tengah terus kayak bercabang gitu misalnya kayak oke ini oke mungkin di untuk apa ya untuk rekrut apa industri tertentu mungkin itu menarik gitu ya. ya. Tapi kalau um, waktu itu buat aku mencari guru ya itu kayak enggak deh gitu. Gitu sih. Bener bener bener. Oke. Ya, Oke. ya. Biasanya suka Sip. desain-desain itu ini Bu, biasanya kalau rekrut ke apa posisi kayak UI UX designer gitu atau desain Iya, iya, grafis. Nah, itu iya, biasanya mereka iya. suka menunjukkan portofolio desainnya di CV-nya gitu kan. Iya, selama oke sih nggak masalah. Which is itu bisa jadi bukti salah satu portofoliomu kamu emang bisa Iya. desain. Tapi kalau Oke. too much malah jadi nggak bisa kebaca ya Bu ya. Yes, betul. Oke. Ya. Oke. Nah,
Kalau tadi kita udah banyak bahas tentang nyiapin CV ya, tapi kalau CV-nya udah siap, terus gimana? Gitu. Apa yang harus dilakukan? Ya, salah satu yang bisa kita lakukan mungkin di masa tunggu tadi juga ya yang disampaikan sama Bu Tari, kita juga bisa sambil melakukan nih career readiness check gitu. Karena CV itu hanya salah satu bagian dari kesiapan kita berkarir gitu. Ya. Tetapi kan ketika akhirnya nanti CV kita lolos terus kita dipanggil, kita tetap bisa menunjukkan, perlu bisa menunjukkan kesiapan untuk di interview ya. Itu komunikasinya gimana, pola pikir kita, sikap kerja kita. Nah, itu juga sesuatu yang perlu kita persiapkan sebetulnya gitu. Jadi bukan cuma CV-nya. Karena nggak banyak juga, nggak sedikit juga kandidat yang akhirnya gagal di wawancara gitu. Kenapa? Karena kadung tegang gitu ketika diwawancara gitu. Ya kan? Yang namanya diwawancara ya maklum ya kalau tegang gitu. Makanya perlu juga berlatih gitu. Mungkin bisa latihan sama seniornya atau mungkin sama temennya gitu ya. Cari Oke, aja di oke. internet kan banyak ya. Kayak Mm, contoh-contoh pertanyaan interview, ya Betul, udah betul, latihan betul. aja. Untuk ngomong, untuk bisa menjelaskan dengan terstruktur, dengan jelas, dengan runut gitu. Dan juga mungkin dari speednya nggak kecepatan, nggak kelamaan. Nah itu kan sesuatu yang bisa Mm-mm. dilatih sebetulnya. Jangan Mm-mm. sampai malah latihannya pas udah ketemu rekruter beneran. Sayang dong Hmm. opportunity-nya gitu. Mm-mm. Ya, dan ini Oke. juga terkait mini career readiness check tadi, ini juga beberapa hal yang sebenarnya bisa menjadi refleksi teman-teman nih. Gitu. Contoh, posisi yang ingin saya lamar tuh sebenarnya posisi apa sih? Misalkan lebih ke arah mana nih? Misalkan tadi, oh kayaknya memang saya lebih cocok ke project manager deh gitu untuk bikin mungkin produk tech ya, produk yang terkait teknologi. Misalkan ranah saya di sana banget. Atau mungkin saya lebih ke arah guru deh gitu ya. Atau saya lebih ke arah konselor deh gitu. Nah, itu yang coba direfleksikan gitu ya. Nah, sekarang juga udah banyak sebenarnya free assessment tuh di luaran sana. Jadi kayak mau ikut assessment minat karir, kepribadian itu juga banyak juga yang gratis-gratis gitu ya. Ya, meskipun hasilnya ya boleh dibilang so-so, tapi lumayan lah jadi insight awal gitu ya untuk memikirkan dan merefleksi sebenarnya kita tuh minatnya ke arah mana. Tuh. Ya. Terus juga bisa pilih nih paling nggak 3 skill yang ingin ditunjukkan untuk posisi yang relevan tadi ya gitu. Kemudian Oh, oke, oke, dipilah-pilah ya, nggak perlu semuanya gitu kan. Kemudian juga oke. cari bukti pengalaman yang mendukung skill tadi. Pengalaman aku Mm-mm. di perusahaan yang mana, pas internship yang mana, atau mungkin pas berorganisasi di mana gitu ya. Itu yang coba dicari. Dan kemudian juga gap ya, masuk bisa diperbaiki nih ya. CV-nya mungkin belum rapi, pengalamannya belum Mm-mm. clear, atau mungkin bahkan posisinya masih ragu sebenarnya pengen kemana, atau tadi kesiapan interview tadi juga ya, itu juga cukup menjadi highlight nih buat para kandidat biasanya karena mungkin belum percaya diri dan seterusnya itu Mm-mm. juga jadi bahan refleksi dan membuat kita bersiap gitu karena tanpa latihan, tanpa persiapan gitu ya pasti hasilnya juga tidak akan maksimal ya gitu karena kita kan di sini namanya juga berusaha bukan hanya sekedar menguji peruntungan gitu Iya. ya kan. Oke, Ya. oke. Ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah 3 langkah aksi yang bisa teman-teman lakukan ya setelah webinar ini. Mungkin ini Ah, sederhana aja ya untuk Yes, jadi action yes. plan. Dikasih Gitu. PR. Enggak sih, Kasih bukan PR. PR. Dikasih dikasih opsi. Abis ini terus ngapain gitu kan? Ya, ya, ya. Harus ada CTA-nya, call to CTA, call to action. action. Oke. Gitu. Biar nggak habis webinar ini lupa Bu. Kalau lupa, udah Bu, omongan kita udah jadi uap Bu, ya kan? Nggak jadi apa-apa kan? Gitu. Oke, nah pertama, coba teman-teman pilih satu posisi atau lowongan yang pengen dilamar. Coba cari di LinkedIn atau mungkin di website karir perusahaan yang teman-teman target gitu ya. Kemudian baca dan tandai minimal 5 kata kunci penting, seperti yang tadi tuh ya. Yang content planning, contoh tadi ya TikTok dan seterusnya. Coba ditandai minimum 5 aja. Nah, kemudian coba dari CV yang udah teman-teman punya sekarang nih, coba revisi minimal 3 poin pengalaman. Pakai formula ini. Action verb, tugas peran, cakupan, sama hasil dampak. Gitu. Jadi action verb ini kata kerja ya. Kata kerja, tugas Ya. peran, cakupan, dan hasil dampaknya apa. Sebisa mungkin gunakan angka atau metrik gitu. Tapi udah pasti nggak boleh asbun ya kan, harus sesuai dengan realita gitu. Nah ini contoh yang bisa teman-teman latih gitu ya, yang kita harapkan bisa meningkatkan opportunity gitu ya atau probabilitas teman-teman supaya CV-nya bisa lolos gitu.
Mungkin itu nampaknya dari saya gitu ya. Dan ini pesan-pesan terakhir sebelum nanti setelah ini boleh ya kalau ada yang mau tanya jawab. Nah, ini adalah CV yang kuat itu bukan CV yang paling panjang sekali lagi ya, tetapi CV yang paling jelas menunjukkan value dan relevansi kamu dengan posisi atau lowongan. Ya, bukan yang paling panjang, bukan yang paling keren desainnya, bukan banget, tapi yang memang cocok seperti puzzle yang dicari oleh si perusahaan Ya, itu. ya. Gitu. Tadi kata kuncinya itu ya, bikin, bikin industri merasa saya ketemu jodoh saya gitu ya. Betul, betul. Lah kalau ngegebet bahasa zaman kapan Parah sih itu ngegebet. ngegebet? Ini bahasa generasi kapan? Ini apakah Maaf generasi ya, kalian teman-teman atau generasi? maaf ya, millennials ya kan. Jadi kalau kita naksir orang aja kita bisa seniat itu, cari tahu apa Hmm. yang dia suka, ya kan. Santronin bahasanya milenial banget lagi. Astaga, Kak Sherin. Samperin rumahnya, samperin sosial medianya kayak DM-DM-an gitu ya. Kenapa Iya, kalau oke. kita mencari pekerjaan tidak bisa seniat itu juga? Iya, Padahal betul, 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 sama-sama penting betul. kan. Iya, that's an interesting analogy gitu ya. Karena kan kalau kita naksir orang gitu ya, kita akan berusaha menampilkan versi terbaik kita dong, ya nggak sih gitu kan Iya. Asik. sebetulnya ya. Apalagi kalau kemudian mau cari kerja gitu kan. Kalau mau cari kerja mikirnya macam-macam. Aduh, aku apa namanya sebenarnya punya kemampuan, tapi kayaknya kok nggak pede. Tapi kekuatanku tuh sebetulnya apa sih gitu? Atau aku tuh belum siap nih, misalnya kayak nembak atau kalau tadi ya analoginya adalah itu ya gitu ya. Tapi sebenarnya memang kalau misalnya semua tadi tantangan-tantangan tadi itu motivasi internal kita untuk kemudian mengatasi itu jadi besar kalau kita mau mendekati seseorang gitu ya. Betul. Sehingga ini kalau kita ngomong apa ya kesiapan kerja kan kita ngomong soal masa depan gitu ya, soal menemukan jati diri gitu ya. Bener nggak sih? Dan kadang-kadang itu suka deg-degan gitu Kak Sherin bahwa kayak berusaha keras mencari pekerjaan yang paling tepat gitu. Padahal sebenarnya justru teman-teman nih yang lagi eksplorasi untuk mencari pekerjaan gitu, mencari kerja, mendapatkan pekerjaan yang ternyata kurang cocok gitu. Itu tuh sebetulnya juga sesuatu yang apa ya, pengalaman hidup yang harus di-embrace sih gitu. Jadi jangan terlalu takut juga gitu ya, nggak sih Kak Sherin gitu, Kak Benar. Riko. Jangan terlalu Iya. takut juga untuk kalau kemudian bahwa ternyata ini nggak tepat gitu ya. Karena memang perlu pengalaman itu untuk kemudian bisa menentukan kayaknya saya akan blossoming di apa culture kerja yang seperti apa. Mungkin itu juga bisa mengurangi kecemasan kita kalau kita mau apa ya mencari pengalaman kerja gitu ya sebenarnya. Benar Hmm, banget. Karena di hmm, salah satu buku, aku lupa deh bukunya apa. hmm, Ketika kita bicara tentang minat, gitu ya, hmm. perspektif orang pada umumnya terkait minat tuh seakan-akan minat tuh given, sesuatu yang Yes. terberi sejak lahir, gitu ya, Iya. atau sejak adanya kita, gitu Hmm, ya di dunia, gitu. hmm, Tapi sebenarnya enggak. Minat itu adalah sesuatu yang bisa dikembangkan dan bisa bergeser gitu. hmm, Artinya untuk bisa tahu sebenarnya kita tuh the real interest atau the real minatnya apa itu adalah true trial and error sebenarnya. hmm, 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 Kita hmm, hmm, bener banget. Jadi nyambung banget sama yang tadi hmm, Gutari sampaikan. hmm. Oke. Em, Hariko ada tambahan nggak terkait dengan paparan yang disampaikan sama Kak Sherin tadi tuh mungkin ada apa ya tambahan gitu Iya, insight iya. yang melengkapi gitu. Iya. Jadi kayak dulu pengalaman juga meng-hire manajemen associate ya, itu juga banyak sekali yang manajemen trainee ya, manajemen trainee. Jadi banyak juga ya memang belum ada pengalaman kerja gitu orang-orangnya. Hmm, Yang hmm, saya lihat dari situ itu adalah ini anak dalam fase mencari kerja dia ikut magang nggak gitu. Jadi banyak, apalagi saya manajemen trainee itu kira-kira 10 tahun yang lalu ya saya hire gitu ya. Saya masuk di dalam tim yang untuk filter manajemen trainee ke satu bank gitu ya. Dan saya lihat itu adalah dari dia magangnya apa gitu. Jadi yang saya lihat dari situ adalah oke, kamu nganggur gitu ya selama nyari kerja, kamu nyari magang nggak sih gitu. Jadi itu yang kayak effort-effort yang seperti itu yang dari magang itu sendiri gitu, dari magang sendiri uh, by default pasti bikin kopi, bikin teh, fotokopi kalau masih masih ada fotokopi waktu itu ya, masih hmm, fotokopi. Nah dari orang-orang dari itu dia bisa nggak mendapatkan job
gitu ya. Dari itu job yang meaningful gitu selama magang. Itu juga saya lihat menilai bahwa ini orang gatelan nggak sih gitu. Maksudnya kalau dikasih job description yang cuma bikin ngopi gitu, dia gatel nggak ke supervisornya untuk bilang, saya mau yang ini dong, saya mau coba yang itu dong gitu. Jadi mungkin di sini juga banyak anak-anak, banyak teman-teman di sini juga yang ini ya, yang masih fresh graduate gitu ya. Coba deh gitu untuk apply magang gitu. Atau mungkin nggak usah magang ke perusahaan besar gitu, perusahaan kecil juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, Perusahaan ya. keluarga atau apa, tapi Hmm. kasih lihat bahwa ada effort untuk saya juga pengen kerja gitu. Kira-kira Ya. seperti itu sih. Iya, mungkin tadi kata kuncinya sambil mengisi waktu tadi gitu ya. Iya, Magang sambil tuh ngisi can waktu. be an option gitu. Dan kalau Yes. analoginya Kak Sherin tadi soal pendekatan gitu ya, magang tuh juga kayak pacaran ya kan. Jadi Iya, kayak tahu, betul. ya kan, sebelum akhirnya benar-benar kerja gitu. Jadi kayak gue nggak cocok nih di sini, ya udah nggak apa-apa. Tapi paling nggak kita Nah, punya apa namanya, ada lesson learn gitu dari iya, periode magang. Oh, Benar. kita cari lagi gitu kan. Sebenarnya itu bisa. Jadi magang lah sambil menunggu ini ya, menunggu waktu. iya betul. Betul. Oke, Banyak betul. pertanyaan Nah, ini nih ada, kayaknya. ya. Nah, Santoso tanya lagi. Kalau kita udah pengajuan lamaran dan tembus 2 bulan kemudian baru dikontak oleh user buat interaksi, itu tuh biasanya emang karena prosesnya lama, wajar, atau ribetnya prosedural di tempat kerja itu ya? Atau jangan-jangan aku ini adalah cadangan kesekian, yang lain nggak masuk, ini baru. Ya kan Kak Santoso ya? Itu kadang-kadang juga gitu. Sebenarnya kan kayak, aduh, belum dapat juga. Coba kita lihat lagi dari CV-CV yang sebelumnya gitu. Siapa tahu gitu ya kan? Jangan-jangan gue cadangan kok baru 3 bulan kemudian dipanggil gitu. Oke, Kak Sherin, Kak Riko, silakan. Yes, yes. Pak Riko dulu. Enggak. Kamu dulu aja dulu, saya. Oke, oke. Tapi yang disampaikan Bu Tari itu real sih, bisa kejadian Iya. real. Iya, iya. Jujur Li, Jujur. terkadang memang recruiter suka nge-hold gitu ya, karena memang ada yang menjadi cadangan ya, tapi itu ya part of strategi di dalam rekrutmen. But anyway, yang umumnya terjadi nggak seperti itu ya, kalau terutama karena pengalamanku di korporasi yang cukup besar dengan SLA rekrutmen yang cukup panjang, berbulan-bulan akhirnya baru ke hire gitu. Itu adalah suatu proses yang wajar sebenarnya lamanya gitu ya. Semakin besar perusahaan, semakin banyak layernya di dalam organisasi, maka biasanya Oke, prosesnya jadi lebih lama. Gitu. oke, Kenapa? oke. Karena yang review jadi banyak ya, gitu ya. Bagiannya yang misalkan si user gitu ya, di usernya mungkin ada 2 lapis, 3 lapis gitu kan. Di HR-nya mungkin ada 2 lapis, 3 lapis juga gitu ya. Belum nanti harus konsolidasi ke bagian yang mana lagi dan seterusnya, itu jadi super super complicated lah gitu. Iya. Jadi possible banget gitu. Atau juga terkadang ada juga beberapa case, misalkan depending, itu bisa jadi case juga. Jadi selain tadi memang prosesnya sendiri sudah lama dan kompleks gitu di dalamnya, ada juga yang ke pending karena mungkin ada perubahan Kepending. strategi, betul, Oh, perubahan betul, strategi betul. dari unit kerjanya, dari organisasi, sehingga mungkin rekrutmennya nggak perlu sekarang, ternyata baru bisa nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi baru kita lanjut Oke. gitu. Tetapi memang di Indonesia itu belum terbiasa untuk memberikan kabar-kabar seperti itu ke kandidat. Oh, oke. Tuh. Iya benar sih. Ya, yang mana kalau di luar Indonesia karena sangat menghargai waktunya si kandidat gitu ya, pasti akan segera dikabarin. Itu typically kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia itu belum gitu. Karena mungkin on the other side bisa dipahami juga karena kandidatnya juga ribuan Ibu. gitu. Iya. Oke. Ya kan, massal Oke. gitu. Itu sih. Yes. Kalau Oke, dari Kariko ada tambahan? ya kalau ini pengalaman ini sih, memang secara etis sebetulnya nggak boleh begitu gitu ya. Cuman biasanya budget headcount-nya belum ada, tapi kita udah masang ads Oh, iya, 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 iya. gitu. Budgetnya belum ada. Budgetnya belum Emangnya. ada, gitu. Jadi masih dalam bentuk proposal gitu. Terus kita mulai hiring gitu. Nah setelah Oke. budget headcount-nya ada, baru kita interview gitu. Sebetulnya nggak etis ya, maksudnya membuat orang menunggu gitu. Cuman ya most likely user emang That's kayak all. gitu sih. Oke, Gitu. that's what happens. Jadi Kak That's what Santoso kalau happened. baru dipanggil setelah 3 bulan, 2 bulan, jangan sedih dulu atau jangan gengsi gue sekarang gue nggak mau dipanggil gitu misalnya. Jangan, jangan ya gitu. Karena faktornya ternyata banyak banget ya Kak Riko sama Iya, Kak iya, Shirin. faktornya banyak.
benar. Oke, oke, thank you. Nah, ini ada Elsa Maria. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, aku pernah lihat di beberapa contoh CV ada yang menggunakan POV orang pertama. Jadi pakai saya. Atau Hmm. orang ketiga menyebutkan nama sendiri gitu ya untuk memberikan profil singkatnya. Lebih baik yang mana ya gitu. Itu yang pertama. Mungkin itu dulu. Silakan Kak Riko dan Kak Sherin. Mungkin Pak Riko dulu sebagai perspektif user ya. Ya, Iya, ya. saya juga ngelihat di sini ya, hiring orang-orang yang bukan orang Indonesia juga banyak menggunakan third party gitu. Jadi sebagai POV-nya lebih menyebutkan dirinya sebagai orang ketiga gitu. Mm. Buat saya sih nggak. Saya lebih suka orang menjual dirinya sendiri dari sebagai orang ketiga gitu. Kalau preference saya ya gitu. Ya, Tapi nggak tahu kenapa orang-orang banyak yang menggunakan sebagai pihak ketiga gitu untuk menjelaskan. Karena itu kalau saya suruh milih, saya lebih milih untuk yang langsung sih. POV pertama ya. POV pertama Oke, gitu. oke. Mm-mm. Thank you Kak Riko. Kak Sherin. Ya, kalau pengalamanku selama ini ya sebagai user dan juga di area recruiter gitu ya, yang lebih umum sebenarnya POV yang pertama sih. Saya Iya, ini, saya itu gitu ya. iya, Aku kayaknya belum pernah melihat deh yang POV orang ketiga sih. Tapi iya. anyway, sebenarnya nggak terlalu matters juga sih. Iya. Gitu. Artinya Iya. kayak, oh karena dia POV-nya orang ketiga, aku nggak terima deh gitu. Aku nggak pernah sih menemukan Enggak yang kayak gitu. begitu sih. Tetap balik lagi ngelihat ke oke skillnya relevan apa enggak, ada Iya, buktinya iya, apa lebih ke enggak, arah sana, ada betul. matriksnya apa enggak gitu. Balik gitu Betul, sih. betul. Jadi nggak apa-apa Elsa, can be both gitu ya, no worries gitu. Nah kalau gitu yang kedua nih pertanyaan dari Elsa Maria. Kalau punya pengalaman volunteer jadi brand ambassador, selain dimasukkan ke daftar pengalaman, bisa nggak dimasukin ke daftar skill? Which Ya. one? Mungkin nih kayak pertanyaan which one fits better gitu ya sebetulnya ya. Oke, Mm-mm. Oke. silakan. Ya, sebenarnya ya bisa-bisa aja sih dua-duanya dimasukin gitu. Cuma kan kalau kita bilang bicara apa namanya daftar pengalaman tuh biasanya kan lebih ke penjelasan yang lebih panjang tadi ya. Aktivitas apa yang kamu lakukan, apa yang kamu capai dan seterusnya gitu. Tapi biasanya area skill itu juga area sebenarnya yang pengen kita highlight gitu yang mana seharusnya nyambung dengan keseluruhan pengalaman organisasi. Ya. Itu jadi nggak ada masalah sih sebenarnya dimasukin ke dua-duanya. Itu selama memang masih nyambung dan bisa dibuktikan. Tuh. Oke, yes. Kariko aman atau tambahan? Ya, kalau aku kalau untuk lihat CV itu sebetulnya sukanya ini sih strukturnya ya. Jadi orang nulis ada daftar skill dulu, mereka skillnya apa, udah gitu baru pengalamannya apa gitu. Nah dari situ biasanya aku lihat gitu, misalnya public speaking gitu, dia mencantumkan sebagai skill gitu. Nanti baru saya nyari ke bawah pengalamannya sebagai public speaking dia ngapain. Oke, Kira-kira oke, seperti itu. Jadi ya lebih baik kayak gitu sih kalau menurut saya. oke, Nah, oke. Thank you, Pak Riko. ya. Nah, semoga membantu ya, Elsa Maria. Nah, ini kemudian pertanyaan dari Maura Sabrina. Menurut kakak, apa tanda seseorang punya potensi? Potensi nih, potensi yang tinggi hanya dari membaca CV, meskipun pengalaman kerjanya masih minim. Menarik nih, Maura. Ini kayak ngomongin talent growth ya, Kak Sherin. Talent growth, system growth, ada potensi. Gimana caranya si potensial itu muncul gitu kan? Karena pengalamannya nggak ada. Tapi how am I going to highlight my potentials gitu di dalam CV? Oke, Mm-mm. silakan. Oke. Pak Enrico dulu. Iya, boleh. Kalau tadi aku kembali ke reference aku ke yang magang itu ya. Jadi yang Ya. dilihat tuh adalah selama nganggur, Hmm. kamu tuh Hmm. ngapain sih gitu. Ya. Maksudnya nggak usah selalu magang ya. Katakan kamu ngambil sertifikasi apa gitu. Atau kamu Hmm. misalnya aktif di dalam menjadi relawan di tempat mana gitu. Tapi yang lihat yang saya membuat value potensi itu adalah uh, what do you do kalau lagi nggak ada apa-apa Iya. gitu. Oke. Oh, Itu that's sih menarik. Itu uh, menarik. ya itu bisa dimasukin ke dalam CV ya gitu. Dalam CV ya. Bahkan Iya, kayak apa? What do you do for your hobby? Hobi itu juga kadang-kadang juga iya kayak betul. ya kan, itu juga bagian kalau kita ngomong potensi ya, kalau kita ngomong Iya, potensi, kalau emang itu di situ tuh adalah kita mungkin hobi and seberapa dalam kita kemudian explore hobi gitu misalnya, iya, itu juga iya bisa. betul, Oke. betul. Yes, Ya, Kak silakan Sherin. Sharon. Ya, itu menarik ya. Dan memang itu aku sering banget menemukan user-user punya preferensi seperti itu ya untuk nyari
kalau dia selama menunggu belum dapat kerjaan tuh sebenarnya dia ngapain sih gitu kan, Iya, kegiatannya iya apa betul. saja ya kan, produktif atau tidak produktif gitu ya, atau Iya. hanya Netflix and chill every day gitu kan. Gitu itu juga Itu matter aku. sebenarnya. Itu aku juga. Loh, Loh, aduh, gimana sih? jangan dicontoh ya. Nah, ya, tapi di sisi lain juga sebenarnya kalau memang belum ada pengalaman kerja gitu ya, biasanya dilihat dari pengalaman organisasi. Itu, ya kan. Misalkan di organisasi apa aja nih yang udah diikutin, misalkan ikut himpunan mahasiswa gitu ya, paling standar lah HIMA gitu. Hmm. Kemudian di HIMA itu kegiatan apa saja yang dilakukan dan apa juga, dan memang juga dilihat tuh biasa konsistensinya, apakah memang setiap tahun ada ikut gitu, atau cuma Iya. sekali doang. Kalau sekali doang mungkin cuma kayak iseng-iseng aja ya gitu. Tapi mungkin kalau ada pola gitu ya, oh memang senang project management nih anaknya, oh memang seneng nih misalkan ngurusin acara, sehingga ada aja organisasi yang diikutin dan emang dia ngurusin acara mulu nih gitu, atau ngurusin bagian marketing atau bagian kontennya gitu. Nah itu sebenarnya bisa jadi pertanda potensi gitu, bahwa memang oh memang anak ini potensial sih kalau aku taruh ke misalkan digital marketing misalkan gitu ya, Hmm. karena organisasi dia konsisten banget ke arah sana, atau mungkin dia ikut pelatihan-pelatihan terkait digital marketing juga. Nah, itu bisa dilihat gitu as potential gitu. Yang paling bingung kalau misalkan CV-nya kosong ya gitu. Iya, iya. Artinya cuma kuliah pulang gitu kan, nggak ada Oke. Iya. organisasi gitu kan, nggak ada Oke. pelatihan gitu. Iya. Itu mungkin agak berat ya. Oke, terima Betul. kasih Kak Sherin. Ini dari pertanyaan berikutnya dari Santoso lagi. Pengen tahu Kak, kalau dalam proses rekrutmen itu ada biaya administrasi. Ujungnya senilai di bawah 50.000. Pokoknya ada administrasi lah ya, ada administration cost gitu, misalnya materai dan lain-lain. Apakah termasuk ke dalam penipuan dunia kerja atau masih wajar ya, meskipun lokernya resmi? Hmm, Hmm, Kayaknya nggak pernah ada sih. yang bayar-bayar nggak gitu ya? pernah ya. Nggak pernah. Oke. Ya, Berarti itu jadi kalau ada biaya admin tuh nggak bener ya nggak sih? Iya sih. Itu most kan likely ya sebenarnya. Pak ya. Heeh. Ah, Iya. ah, ah. Oke, Gitu. oke. Karena dulu waktu aku masih di Astra gitu ya, itu lumayan banyak tuh yang ketipu jujur ya. Jadi Hmm, misalkan harus mentransfer biaya formulir lamaran, let's say 100.000, 150.000 gitu ya. Kemudian Hmm. ada juga yang diminta, oh diundang nih interviewnya di Jakarta, kamu harus bayar 1 juta untuk biaya travel, misalkan itu dari Surabaya gitu ya. Jauh banget ya. Misalkan dari Bandung deh, misalkan ke Jakarta hmm, dengan biaya penginapan segala macam, itu tuh ada banget tuh gitu. Hmm. Dan itu typically yang bayar penipuan biasanya, Hmm. karena rekrutmen itu nggak punya kepentingan sih untuk menagih uang dari kandidat, buat apa ya? Itu kan rekrutmen udah Iya. punya hmm, budgetnya sendiri sebenarnya gitu hmm, untuk merekrut karyawan ya gitu. Jadi itu hmm, juga kita perlu kritis ya sebenarnya gitu untuk melihat si lowongan-lowongan itu, termasuk misalkan dibilang kayaknya lowongannya resmi deh, pakai logonya perusahaan itu gitu ya, pakai alamat email. Jangan-jangan itu cuma kayak di masking gitu ya Pak Enrico, kayaknya bisa ya sekarang ya, Iya ya kayak bisa. dibuat alias gitu ya ya. bisa betul. Mhm. Oke, itu jadi kayak red flag ya, Mhm. teman-teman, Betul. Kak Santoso dan teman-teman, red flag kalau misalnya sampai ada yang kayak gitu berarti better recheck lagi gitu ya, atau ya udah didiemin aja, just ignore gitu ya. Oke, Aku punya satu yes. cerita lucu ya kan, Mm-mm. lucu nggak ya, tapi Mm. ada yang ketipu Lucu nggak ya? yang sih gitu. Jadi dulu waktu aku masih di Astra gitu ya, jadi ada satu kandidat yang komplain gitulah intinya. Aku tuh udah diundang loh, aku udah datang, tapi kok nggak beneran orangnya datang ke kantor ya Bu? Like literally udah datang ke kantor gitu. Terus kita bingung ini siapa gitu. Tidak ada schedule interview atas nama kandidat itu gitu. Dan dia ternyata kena scam gitu. Tapi dia beneran akhirnya datang. Jadi udah transfer dia datang gitu. Nah, kemudian kita bingung akhirnya ya udah tetap diterima di resepsionis gitu kan. Kemudian kita tanya lah gitu, "Kamu tuh diundangnya siapa?" Terus dia ngasih lihat undangan seleksi gitu. Nah, emang ada logonya tuh, logo logo perusahaan segala macam, kayak wah kayaknya formal banget lah gitu. Nah, kemudian yang bikin kita miris itu adalah undangan, ini kan undangan kandidat ya untuk mengikuti proses seleksi. Yang menandatangani surat undangan itu adalah presiden director. Nah, Hmm. kalau kita berpikir kritis aja, nggak mungkin kan, Iya, ngapain? betul, betul. Benar nggak? Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Iya Kecuali ya. tim rekrutmen Mm-mm. gitu. Iya. Mm-mm. Ngapain seorang Iya, iya, presidir iya. mengundang kandidat fresh graduate
gitu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. itu juga apa ya? Akhirnya kita juga di rekrutmen kayak, waduh, ternyata memang apa ya, kemampuan berpikir kritis ini benar-benar penting ya Mm-mm. gitu untuk semua Mm-mm. kandidat ya, Betul, apalagi betul, dengan sekarang makin betul. banyak scam di dunia digital Mm. sih. Gitu. Nah, itu salah satu pengalaman yang menarik, agak miris, tapi kok ya Oke. agak sedikit lucu juga sih. Tapi berarti kita harus kritis gitu ya. Nah, Tapi berarti agak kritis gitu kan sebenarnya ya gitu. Jadi kita harus lebih kritis sama opsi-opsi yang kita lihat. Oke, ini mungkin terakhir gitu ya karena wow kita luar biasa nih hampir 2 jam luar biasa ya dan seneng banget ngeliat pesertanya bertahan nih gitu ya pasti karena benar-benar mendengar wah informasi yang diberikan itu betul-betul helpful membantu gitu ya. Nah ada yang berani naruh CV-nya kakak luar biasa Laura gitu ya. Jadi menurut saya kan oke, kalau ada masukan, ini mungkin jadi penutup ya Kak Irna untuk sesi apa sore ini gitu ya. Oke, nih oke. risk taker nih. Yes, ini coba kita buka, cuma aku nggak show bagian data pribadinya ya. Gitu. Ya, nanti PDP, di Perlindungan Data PDP Pribadi. Perlindungan Data Pribadi. Oke. Oke, ya. Nah, ini tuh boleh dibilang kalau aku ngelihat CV kayak gini biasanya lumayan seneng nih, nggak tahu nih kalau Pak Riko gitu, karena Iya, udah kelihatan ada strukturnya ya Pak ya, iya, gitu. iya, Dan betul. kemudian juga lumayan straight to the point gitu. Nah, ini di sini pengalaman magang ya, salah satunya Tribun Timur tahunnya, oh ini udah ada juga ya, kapan. Kemudian ini di divisi bisnis ya, apa saja yang dilakukan. Nah, ini tuh bagus nih, tuh udah menggunakan contoh yang tadi tuh aktivitasnya apa, tugasnya apa gitu ya, skopnya apa, dan kemudian impactnya apa gitu. Karena kalau di sini aku udah bisa lihat bahwa oh memang udah bisa ya bikin konsep, nulis storyline gitu. Oh oke, dia bahkan bisa bikin strategi promosi nih gitu. Dan bahkan dia sudah bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan eksternal stakeholder. Nah, itu langsung kelihatan tuh skillnya langsung ketarik semua tuh satu-satu. Nah, ini bikin proposal bisa dan bahkan bisa sampai menggandeng 40 tenan gitu. Oh, ada Ini matriksnya nih ya, Ada angkanya ada ada matriksnya. nih. matriksnya, Yes, bener cakep. gitu. Cakep. Biasanya rekruter langsung kayak, hah asik nih ada angka gitu. Lebih mudah Hmm. dibaca kan gitu. Mm-mm. Meskipun jujur kalau misalkan aku baca ini, terutama yang ini ya, ini kalau aku pribadi ya membaca ini, pasti aku akan bertanya-tanya, ini apakah ngerjainnya sendiri atau ngerjainnya tim? Hmm. Oke, oke, Gitu. Is it possible ngerjain sendiri? Gitu. Mm, mm, Tapi harusnya enggak, karena di sini tulisnya juga membantu pelaksanaan. Oke, tapi kayak partmu oke, tuh persisnya di mana? Apakah membuat sponsorshipnya doang dan laporannya doang? Tapi kalau membuat proposal doang, gimana itu bisa menggandeng sampai ke 40 tenan ya? Let's oke, face it. oke. Jadi Gitu. bagian ini sebaiknya gimana? How you Ya. rephrase it? Yes, yes. Jadi kalau di sini dibilangnya membuat proposal sponsorship gitu ya. Proposal sponsorship seperti apa sih yang bisa menggandeng lebih dari 40 tahanan lokal? Misalkan ya, proposal sponsorship yang customize. Misalkan Hmm, loh ya, misalkan yang hmm, customize hmm. gitu. Atau misalkan yang memiliki lebih dari 5 opsi sponsorship misalkan ya sesuai dengan kelas-kelasnya atau berdasarkan mungkin pricing atau bundling tertentu misalnya itu lebih kelihatan tuh caranya sampai bisa attract ke 40 tanah lokal misalkan gitu gitu dan kemudian di sini juga dibilang kan meningkatkan engagement Instagram lebih dari 25% ya gitu. Nah, ini Waduh. kalau aku sebagai recruiter gitu ya, aku akan coba ngaitin tunggu, aktivitas mana yang bisa ningkatin engagement ya? Apa iya bikin proposal sama laporan event aja langsung ningkatin engagement? Nah, jadi ini ada kausalitas yang lompat Ya, sebenarnya, kebayang ya, gitu. oke, Tapi oke, kalau meningkatkan engagement itu adalah misalkan lebih ke pembuatan kontennya, ya justru yang di-highlight pembuatan kontennya di sosial media, gitu. Bukan sih proposal sponsorshipnya, gitu. Jadi kayak agak lompat, gitu. Keren ada metrik tapi lompat, gitu. Nah, itu oke. contoh ya. Nah, ini Ya, Pak Pak Riko kalau ada komen boleh loh Ya, sebagai ya, user ya. kan punya So far preferensi agree guys. ya. Oke. Nah, oke. kemudian ini pengalaman organisasi ya kan ada staff event.
Nah, ini udah masukin role-nya, kemudian udah dimasukin apa tanggalnya apa durasinya lah ya gitu ya. Sama di sini udah ada aktivitasnya juga. Nah, ini juga udah cukup bagus ya karena udah kelihatan aktivitasnya lumayan detail ya, mengelola keseluruhan. Nah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pasca event gitu ya. Nah, cuma kalau aku sebagai rekruter yang kritis gitu ya, mungkin pertanyaanku dikaitkan dengan role. Apakah staf event itu punya tanggung jawab mengelola keseluruhan tahapan acara? Nah, itu akan jadi my questions. Dia sebenarnya staf atau koordinator ya, gitu. Atau dia Hmm. sebenarnya staf yang Hmm. koordinatornya tidak bekerja ya, gitu. Mungkin Ya, ya. Hmm. ya. Bisa Hmm. jadi. Hmm. Cuma jadi ada sedikit pertanyaan aja staf, tapi kok semuanya ya yang dia yang kelola gitu. Unless Hmm. memang dia menjadi bagian dari si perencanaan. Jadi bukan dia sendiri yang Oke. kelola gitu ya. Atau Mungkin misalnya itu yang kayak membantu pengelolaan gitu yes. kali ya. Iya. Yes, Ya, oke. membantu Oke. pengelolaan Hmm. betul-betul gitu. Nah, terus juga yang kedua ini misalkan menyusun timeline, mengelola alur kerja, memetakan potensi resiko. Oke, ini, nah ini juga ya mengelola alur kerja tim. Ya kan jadi seakan-akan seperti koordinator gitu ya. Hmm. Gitu. Tapi dia staff gitu. Dan mungkin itu yang akan jadi pertanyaan dan ya mungkin kalau CV kayak gini sih aku masih akan oke gitu ya untuk ayo kita coba gitu. Tapi nanti di dalam interview biasanya aku akan nanya gitu. Kamu staff kok kamu yang ngelola timnya ya gitu. Oh ternyata Hmm. misalkan koordinatornya Oke. gabut gitu ya. Misalkan gitu. Gitu ya. Oke. Ya itu contoh aja. Tapi Oke, ini udah bagus contoh juga aja. kok. Mm-mm, Oh ya. nih. Ya, Oke. ini yang misalkan contohnya tadi ya eventnya lebih dari 150 peserta. Iya. Ya itu juga. Matrix ada, kemudian cukup spesifik gitu ya dalam Iya. menyatakan pengalaman gitu ya. Cuman berarti dibuat lebih spesifik aja. Apakah memang melakukannya sendiri, ataukah bagian dari tim, atau misalnya kayak Mm-mm, memimpin satu kelompok gitu ya. Itu juga mesti lebih ini. Oke, betul. oke, Betul, betul. betul, betul. Banyak Ini ini cukup banyak ini. banyak, Iya. Ini banyak. sih Oke, kalau dari aku cuman yes, yes, mungkin Pak Riko. kita nggak lihat job description-nya apa ya. Cuman mungkin kalau saya boleh tambahin untuk Maura itu ini ya lebih fokus ke apa gitu. Kalau ini kan kayaknya Iya. semua ngerjain semua ya Mm, gitu. mm, Jadi mungkin Betul. lebih fokus ke apa gitu yang mungkin inline dengan job description yang nanti katakan yang ya akan dilamar. Kira-kira seperti Iya, itu sih lowongannya ya. Oke, lowongannya. oke. Betul, betul. Jadi bisa dipilih tadi ya gitu. Karena Iya, benar Iya, betul, banget tuh iya apa betul. Reko ini betul. jadi kayak palu gada ya. Wow, hebat semua bisa gitu kan. Iya, Cuma Atau kayak ini iya jadi, betul. atau ini jadi ini Maura, ini master CV gitu. Nanti pada saat, ya nggak sih? bener-bener Oh Nanti bener. pas, iya, iya tinggal kan, ini master hapus-hapus. CV-nya. Pokoknya semua pengalaman Bener. gue ada di sini. Tapi nanti pas lagi kita mau masukin ke lowongan tertentu, kita pilihin yang memang relevan dengan apa yang disasar gitu kan sebetulnya. Iya Ya, betul. ya. Betul betul. Ya, Bisa juga, bisa juga. bisa Gitu. Nah, juga. nah, terus ini juga menarik ya penghargaan ya gitu. Ini Penghargaan ini juga penting. Nah, penting ya Pak ya. Coba kalau dari iya. perspektif user Pak. Ya, kalau dari user sih sebenarnya penghargaan itu adalah again gitu ya kepada what do you do selama kamu hidup lah pretty much gitu. Dengan aiming terhadap penghargaan berarti kamu punya ambisi gitu ya. Dan Hmm, ambisi itu yang menjadi hmm, nilai plus point lah untuk kalau kita mau hiring orang hmm, Yes, gitu. yes. Dan tadi mungkin sama kalau bisa dipilih ya Pak ya gitu ya. Mungkin paling Iya, relevan dengan yang mau dilamar gitu. Jadi kalau misalkan ini apa pitch clean up pengisi suara. Nah misalkan ya. eh, Misalkan yang bagian pengisi suara ini sebenarnya itu tidak berkaitan dengan posisi yang dilamar gitu ya. Mungkin ini iya, nggak perlu iya. gitu. Hmm. Jadi perhatian yang rekruter tuh terhadap achievementmu tuh emang langsung yang relevan aja Ya, gitu. Karena aku rekruter baca ini, tapi misalkan kamu ngelamar sebagai konten media strategis gitu, misalkan ya buat aku ini pasti aku langsung skip anyway gitu. ya. Hmm. Gitu. Oke. Yes. Mungkin itu kali Wow. ya Ah, secara ah. gambaran umumnya. Dan thank you banget nih buat Maura yang udah berani Iya, thank you. nge-share Iya, gitu ya. Jadi bahan evaluasi kita bareng-bareng. Yes. Nggak salah karena again kita bisa jadikan ini karena kan kita kecenderungan kita daripada lupa semua achievement, Benar, semua capaian, semua pengalaman kita masukin ke dalam master benar. CV. Habis ini Betul, tinggal betul. di ini aja ya disesuaikan dengan memang spesifikasi pekerjaan yang memang disasar gitu ya. Semangat Maura dan semangat juga buat teman-teman lain yang pastinya
aku sih percaya banget bahwa yang saat ini hadir itu pasti memang apa ya, lagi mencari nih insight-insight yang bisa apa namanya, memperbesar kemungkinan untuk segera mendapatkan pekerjaan. Di ekonomi seperti ini, kita doakan semuanya semua segera mendapatkan pekerjaan gitu Amin, ya, amin, amin. Amin. Kak Sherin, Kak Riko. Baik, terima kasih banyak Kak Sherin, Kak Riko. Buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan, tadi Kak Sherin juga udah kasih apa namanya, mungkin bisa ditayangkan ulang Kak, itu tadi ada Instagram atau Boleh. LinkedIn atau apa, atau LinkedIn. gimana caranya kontak gitu, LinkedIn ya, gitu. Jangan Bisa lewat Instagram. LinkedIn. Iya. Nah, LinkedIn. Pak Riko juga bisa lewat LinkedIn juga ya. Iya, iya, Kalau perlu pertanyaan, kalau perlu apa namanya, tanya-tanya gitu ya. Atau iya. DM Bantu Kerja juga. Nanti biar Bantu Kerja yang akan membantu untuk menghubungkan kepada Kak Riko dan Kak Sherin. Gitu ya. Jadi, oh ini dia sudah lengkap. Mana Yes. nih? Yang Ini ya di kan itu bawah. dia, LinkedIn Ya, ya. Yes. Ya. LinkedIn. Boleh. Boleh email juga. Nah, Maura, nanti kalau kamu sudah keterima kerja, jangan lupa email-email ya. Aku mau ngucapin selamat deh. Iya, Iya bener ya. Nanti semoga. kita semua kirim kirim selamat, kirim bunga, semuanya buat Maura. Selamat gitu ya. Baik teman-teman, terima kasih banget Kak Sherin, Kak Riko, seru banget Thank you. percakapannya pada sore hari ini. Sore ini kita belajar bahwa CV itu bukan sekedar daftar aktivitas. CV itu cara kita untuk menerjemahkan pengalaman jadi value gitu ya. Jadi self ini juga, self awareness juga. Oh ternyata value saya adalah ini gitu ya, value saya ternyata banyak gitu ya, jadi membuat CV itu juga apa ya, menurutku juga jadi pengalaman pengalaman spiritual juga in a way gitu ya, karena kita belajar satu hal yang penting gitu, bahwa CV itu memang bagian penting dari hidup kita, identitas kita gitu ya, dan juga dari kesiapan berkarir. Karena kalau dibantu kerja tuh kita percaya perjalanan karir tuh dimulai jauh sebelum seseorang apa ya, menekan tombol apply gitu ya. Perjalanan karir tuh lebih dari itu gitu. Dan tadi diingatkan juga sama Kak Riko, kalau masih masa tunggu, magang aja sebanyak-banyaknya. That Iya, will show your value, dan itu juga bisa membantu teman-teman untuk menemukan sendiri value-nya teman-teman gitu ya. Balik lagi kayak masa pacaran, kita coba aja supaya kita tahu ini gara-gara sharing sih ya. Gue jadi analoginya itu sih. Jadi supaya kita jadi tahu, kita bisa blossoming di lingkungan kerja seperti apa gitu ya. Semoga sore ini menjadi satu langkah yang penting dalam perjalanan teman-teman untuk menjadi talenta yang betul-betul siap kerja. Kita doakan semua di sini amin. teman-teman. Sampai ketemu di webinar Bantu Kerja berikutnya. Kak Sherin, makasih ya. Thank you Thank so you ya, much Makasih ya. Sharon. banyak Thank Thank you. you. semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Selamat Bye. sore. Sorry.